Bab 801. Langsung kalah dengan satu serangan. Saat ini, Paman Brantuoba yang bernama Clementuoba berjalan ke sana sambil melihat Gartuoba yang berada di atas arena pertandingan. Gartuoba, cepat turun, apakah kamu ingin membuat masalah? Ayah, Brantuoba yang memaksa aku naik ke arena pertandingan kematian ini dan bukan aku yang memaksanya. Semua orang yang berada di sini bisa menjadi saksi. Dia juga mengatakan, seandainya aku tidak naik ke arena pertandingan, berarti aku adalah seekor beruang yang takut dengan kehebatan Brantuoba. Semua orang berseru, menyetujui perkataan Gartuoba. Benar sesepuh, apa yang dikatakan kakak Gartuoba memang benar. Kami semua yang berada di sini bisa menjadi saksi. Brantuoba terus memancing kakak Gartuoba dan karena tidak dapat menahan emosi, makanya kakak Gartuoba masuk ke arena pertandingan. Memohon sesepuh selidiki hal ini. Kerumunan orang mulai berkata-kata. Clementuoba mengerutkan dahi, cepat turun, kita semua adalah keluarga. Seandainya kamu benar-benar membunuh adikmu, apa yang harus aku katakan kepada paman ketiga? Perkataan Clementuoba seolah-olah sedang membela Brantuoba, tetapi sebenarnya dia begitu yakin bahwa Brantuoba pasti akan kalah menghadapi Gartuoba. Perkataan ini bukan membela, tetapi meremehkan Brantuoba dengan cara lain dan Brantuoba tentu saja mengerti hal ini. Ayah, bukan aku yang tidak mau turun, kalau aku turun sekarang juga, maka aku akan dianggap sebagai seekor beruang penakut. Bagaimana pandangan dan penilaian orang lain terhadap aku? Ini. Clementuoba berpikir sejenak, kemudian kembali melihat Brantuoba. Begini saja Brantuoba, kamu minta maaflah kepada Gartuoba, biar dia turun sekarang juga, lain kali jangan bertarung lagi, supaya tidak merusak keharmonisan. Adik ketiga, bagaimana menurutmu? Louistuoba menganggukkan kepala, perkataan kakak memang benar. Brantuoba, cepat lakukan sesuai apa yang dikatakan paman, cepat minat maaf kepada kakakmu. Walaupun sebenarnya hati Louistuoba merasa tidak rela, tetapi dia harus melindungi anaknya. Semua orang melihat Brantuoba dengan tatapan hina. Brantuoba tentu saja mengerti, seandainya terus bertahan dalam keadaan seperti ini, maka seumur hidupnya hanya bisa menjadi bahan tertawaan dan hinaan bagi orang lain. Apa hebatnya mengemban status sebagai utusan langit 100 Century? Bagaimanapun juga, dia selalu hidup dalam bayangan orang lain. Ayah, aku sudah bertekad, permasalahan ini tetap harus diselesaikan. Brantuoba melihat ayahnya, aku boleh kalah ribuan kali bahkan puluhan ribu kali, tetapi kali ini aku tidak akan kalah, aku pasti menang. Timbul rasa percaya diri yang begitu luar biasa dalam hati Brantuoba. Kamu benar-benar anak tidak berbakti. Tangan Louistuoba terus gemetar karena terlalu emosi. Ayah sudah dengar sendiri, bukan aku yang tidak mau turun, tetapi dia yang tidak membiarkan aku turun. Gartuoba berkata sambil merentangkan tangan seolah-olah merasa tidak berdaya. Clementuoba menunjukkan ekspresi yang tidak enak dilihat. Brantuoba, kenapa kamu begitu keras kepala? Dasar anak tidak berbakti, kamu tetap harus minta maaf, cepat minta maaf. Louistuoba menarik tangan Brantuoba dan memaksanya meminta maaf. Tetapi di saat ini, Brantuoba melepaskan tangan dari genggaman ayahnya dan langsung melompat masuk ke dalam arena pertandingan. Semua orang menjadi heboh. Louistuoba merasa kedinginan di tangan dan kakinya karena terlalu khawatir. Kamu, anak yang tidak tahu diri, cepat turun. Peraturan dari arena pertandingan kematian adalah, setelah pertandingan dimulai, maka siapapun dilarang mengganggu dan mencampuri apa yang akan terjadi di sana. Bahkan Louistuoba sendiri juga tidak boleh campur tangan. Adik ketiga, anakmu cukup keras kepala, begini saja, izinkan aku beritahu Gartuoba, aku akan menyuruh dia beri kelonggaran kepada Brantuoba. Louistuoba hanya tertawa, terima kasih, kakak. Clementuoba menganggukkan kepala sambil berkata, Gartuoba, jangan terlalu brutal, jangan melukai Brantuoba. Gartuoba berkata, ayah, harimau tidak berniat melukai tikus, tetapi tikus malah ingin membunuh harimau, aku bisa memaafkannya, tapi dengan satu syarat, dia harus bersumpah untuk tidak akan menggangguku lagi. Gartuoba mengumpamakan dirinya adalah harimau dan Brantuoba adalah seekor tikus. Perkataan itu bukan hanya meremehkan, tetapi merupakan penghinaan. Adik ketiga, kamu lihat. Abang tenang saja, setelah pertarungan ini selesai, aku pasti mengurung Brantuoba, dalam puluhan ribu tahun aku tidak akan membiarkan dia melangkah dari pintu rumah. Louistuoba berkata dengan sabar. Gartuoba, apakah kamu sudah mendengar perkataan paman ketiga? Clementuoba berkata dengan perasaan senang. Baiklah, karena paman ketiga sudah mengatakan demikian, aku pasti akan memberikan kelonggaran. Gartuoba tersenyum melihat Brantuoba, kalau kamu bukan adikku, aku pasti akan membunuhmu. Tatapan Brantuoba begitu dingin, dia hanya berkata, tidak perlu banyak omong kosong. Tidak tahu berterima kasih. Ketika Gartuoba memejamkan mata, tiba-tiba terasa aroma tubuh tingkatan jalan Tao Kekaisaran. Gartuoba adalah salah satu utusan langit Tousan Century.
Dengan tingkatan setengah jalan Tao Kekaisaran, dia sanggup membunuh orang hebat tingkatan jalan Tao Kekaisaran tahap awal, bahkan orang hebat tingkatan jalan Tao Kekaisaran juga hanya bisa bertahan saat melawan Gartuoba. Gartuoba sebenarnya malas menanggapi Brantuoba, aku akan tunjukkan kehebatanku. Metode tempur yang baru aku dalami, jurus gajah hijau penghancur dunia. Metode tempur ini bukanlah teknik tingkatan jalan Tao Kekaisaran, tetapi tingkatan setengah immortal. Saat ini, tiba-tiba muncul sebuah bayangan khayal gajah hijau raksasa dan Gartuoba langsung melakukan serangan dengan jurus tersebut. Brantuoba tercengang dan berkata dalam hati, serangan yang bagus. Elepan Gatpang, segel kedua. Dia ingin menguji seberapa hebat segel kedua dengan 20 kali lipat kekuatan. Duar. 20 kali lipat kekuatan langsung bertabrakan dengan bayangan khayal gajah hijau raksasa, di luar dugaan kekuatan mereka seimbang. Raut wajah Gartuoba berubah drastis. Walaupun dirinya hanya menggunakan 80% kekuatan, tetapi seharusnya Brantuoba tidak sanggup menahan serangan ini. Benar-benar di luar dugaan, Brantuoba malah menahan serangan Gartuoba dengan begitu santai. Wajah Brantuoba sama sekali tidak terlihat ada tekanan apapun. Ini tidak mungkin. Gelombangan energi dari dua kekuatan yang begitu luar biasa langsung menyebar, tetapi dihalangi oleh lapisan penutup pelindung arena pertandingan kematian. Kekuatan tersebut membuat arena pertandingan mulai hancur. Apa? Brantuoba bisa menahan serangan Gartuoba. Semua orang mulai heboh. Pasti karena kakak Gartuoba yang memberi kelonggaran. Benar, kakak Gartuoba memang berhati lapang, kalau aku sebagai dia, aku tidak akan memberikan kesempatan apapun kepada Brantuoba. Semua orang mulai membahas permasalahan ini. Bahkan Clementuoba dan Louis Tuoba juga mengira Gartuoba yang sengaja mengalah. Hais, kakak, aku. Raut wajah Louis Tuoba terlihat begitu muram. Anaknya setiap hari memaksa Gartuoba dan sekarang mereka benar-benar bertarung dalam arena pertandingan kematian. Adik ketiga, kita adalah keluarga, yang penting Brantuoba tidak terluka. Clementuoba berkata sambil tertawa. Kamu, bagaimana kamu bisa menahan serangan aku? Gartuoba bertanya dengan penasaran. Seandainya aku tidak bisa menahan serangan darimu, aku tidak akan begitu percaya diri dan mengatakan akan mengalahkan kamu. Brantuoba terlihat begitu gagah. Dia bahkan tidak menggunakan seluruh energinya saat membuka segel kedua. Seandainya dia sudah bisa beradaptasi sepenuhnya dan meningkatkan 100 kali lipat kekuatan sihir, maka dirinya bisa dikatakan sebagai orang terhebat dari institusi Gajah Hijau. 30 kali lipat kekuatan. Duar. Kekuatan Brantuoba sekali lagi mengalami peningkatan. Gartuoba merasakan sebuah serangan yang sulit ditahan sedang menyerbu dirinya. Krak krak krak. Tubuh bayangan khayal gajah hijau timbul retakan yang begitu padat. Hal ini benar-benar mengejutkan Gartuoba. Jurus rahasia apa yang kamu gunakan? Apakah kamu sudah gila? Gartuoba mengira Brantuoba menggunakan jurus rahasia untuk mendukung peningkatan kekuatan dalam waktu singkat. Kalau demikian, kamu jangan salahkan aku. Jurus gajah hijau penghancur dunia. Gartuoba mulai serius, dia menggunakan 100% kekuatan dan tidak akan memberikan kelonggaran lagi. Melalui dukungan teknik tempur tingkatan immortal, kekuatan Gartuoba bertambah 4 kali lipat bahkan 5 kali lipat. 40 kali lipat kekuatan. Arena pertandingan langsung runtuh karena hentakan kaki Brantuoba. Duar. Serangan Brantuoba langsung mengalahkan jurus gajah hijau penghancur dunia, sekaligus mematahkan tulang tangan Gartuoba. Kekuatan yang begitu dahsyat membuat Gartuoba kehilangan kesadaran, dia tergeletak di lantai dan tidak menyadarkan diri. Semua orang tercengang ketika melihat Gartuoba tergeletak di arena pertandingan. Suasana menjadi hening. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Astaga, dia bisa mengalahkan kakak Gartuoba. Tidak tahu siapa yang berteriak dari kerumunan orang dan memancing suasana heboh kembali. Tidak, ini tidak mungkin. Pasti karena kakak Gartuoba yang sengaja membiarkannya menang. Kakak Gartuoba, hal ini benar-benar tidak adil untukmu. Semua orang mengira Gartuoba yang sengaja mengalah dan memberikan kelonggaran. Louis Tuoba mengerutkan dahi, ini tidak seharusnya seperti ini. Louis Tuoba cukup mengerti temperamen keponakannya. Kalau dikatakan sengaja mengalah, mungkin Louis Tuoba akan percaya. Tetapi Louis Tuoba tidak akan percaya Gartuoba akan mengalah dengan kondisi yang begitu memprihatinkan. Louis Tuoba kembali melihat Brantuoba yang masih bisa berdiri dengan ekspresi tenang, tatapan mata Brantuoba seperti orang yang baru melepaskan beban yang sangat berat. Mulai hari ini, kamu tidak akan menjadi bayangan gelap dalam hatiku, aku juga tidak akan menghantui kamu. Gartuoba, kamu harus menuruti perkataanku. Brantuoba berkata dengan bangga, karena sudah melampiaskan apa yang sudah terpendam selama puluhan ribu tahun. Dia merasakan kehebatan dirinya sudah tidak jauh dari tingkatan jalan Tao Kekaisaran. Anak durhaka, Gartuoba sudah mengalah padamu, tetapi kamu malah melukai dia dengan begitu parah.
Clement Tuoba sekilas memeriksa luka Gartuoba dan menyadari Dewa Yang dan organ bagian dalam Gartuoba memang terluka parah. Paman, begitu banyak orang yang melihat pertandingan kami, kamu tidak boleh sembarangan membalikkan kenyataan. Hati iblis Brantuoba telah hilang, dia akan memulai satu kehidupan baru, orangnya terlihat lebih menarik. Apakah Gartuoba ada memberi kelonggaran? Mereka melihat semuanya dengan jelas dan kamu juga lebih jelas daripada aku. Manusia tidak akan terus mengalami kegagalan dalam seumur hidupnya dan juga tidak mungkin selamanya tidak ada kemajuan. Hanya saja, kebetulan kali ini kehebatan aku memang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Anak yang tidak berbakti, hari ini aku akan mewakili ayahmu untuk memberi pelajaran padamu. Clement Tuoba tingkatan immortal mendadak melakukan serangan dengan telapak raksasa. Brantuoba sama sekali tidak merasa takut, dia membalas serangan telapak raksasa itu dengan 50 kali lipat kekuatan. Duar. Kepalan tangan Brantuoba tentu saja bisa menahan serangan dari telapak raksasa. Raut wajah Clement Tuoba berubah drastis, tetapi dia bisa mengalahkan Brantuoba dengan cepat. Sekarang Brantuoba adalah tingkatan jalan tahu kerajaan tahap sempurna, kehebatannya masih jauh dari tingkatan setengah immortal. Clement Tuoba sendiri merupakan salah satu utusan langit Tousan Senturi. Bab 802. Dua kehebatan berputar terbalik. Meskipun Brantuoba adalah salah satu utusan langit ratus abad yang telah mendalami teknik peleburan, tetapi setelah mencapai tingkat setengah jalan tahu kekaisaran, atau setidaknya menerobos tingkatan jalan tahu kerajaan, dia baru bisa mengalahkan Clement Tuoba. Mungkin Brantuoba masih bisa bertahan ratusan jurus dari Clement Tuoba jika mengembangkan batas kekuatan segel sampai tahap ke-10. Dan semua itu adalah hal yang sangat penting. Louis Tuoba akhirnya bertindak. Louis Tuoba memegang tangan Clement Tuoba, sekaligus menghalangi dia melakukan serangan. Kakak, cukup. Clement Tuoba sebagai paman tetapi menyerang Brantuoba yang adalah keponakannya, hal ini bisa dikatakan lebih kuat menindas yang lebih lemah. Ditambah lagi memang ada peraturan di arena pertandingan kematian, walaupun petarung bisa bertahan hidup maupun berakhir dengan kematian, siapa yang membalas dendam untuk mereka, maka orang tersebut pasti akan diberikan hukuman berat. Raut wajah Clement Tuoba langsung berubah. Dia melihat semua orang yang berada di sekelilingnya. Bagus, sangat bagus, aku akan mengingat permasalahan hari ini. Setelah itu, Clement Tuoba membawa Gartuoba dalam kondisi tidak sadar dan pergi dengan emosi. Brantuoba menyeka darah yang ada di sudut bibir. Ikuti aku. Louis Tuoba langsung meninggalkan tempat itu. Ayah dan anak meninggalkan semua orang yang melihat mereka dengan dingin. Tidak lama setelah itu, permasalahan Brantuoba yang mengalahkan Gartuoba dengan satu jurus langsung tersebar ke seluruh institusi Gajah Hijau. Dan menjadi topik pembahasan hangat semua orang. Ada yang mengatakan bahwa Gartuoba terlalu percaya diri dan sengaja memberi kelonggaran, sehingga Brantuoba mengambil kesempatan dan memenangkan pertandingan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa Brantuoba memang beruntung, kebetulan kemampuannya meningkat pesat, sehingga bisa mengalahkan Gartuoba dengan satu jurus. Ketua institusi Gajah Hijau juga mendengar berita tentang hal ini. Brandon Pan mengerutkan dahi. Gartuoba yang dipilih sebagai pewaris Brandon Pan dari klan dalam dikalahkan oleh orang lain dan dia terluka di arena pertandingan kematian. Yang paling menghebohkan adalah, ternyata orang yang melukai Gartuoba adalah salah satu pengikut institusi Gajah Hijau yang begitu familiar. Brantuoba. Setelah berpikir sejenak, Brandon Pan langsung berdiri dan berjalan keluar. Di tempat lain, Louis Tuoba bertanya, saya bertanya kepada Anda, apakah Gartuoba memang sengaja mengalah Anda? Ayah, apakah di hati ayah aku adalah anak yang begitu tidak berguna? Brantuoba berkata, Gartuoba sama sekali tidak memberi kelonggaran, dia menggunakan seluruh tenaganya saat jurus kedua, jika bukan karena belakangan ini aku mendapatkan keberuntungan, aku mungkin sudah mati karena serangan dia. Louis Tuoba menganggukkan kepala, karena dia cukup mengerti karakter anaknya sendiri. Anak ini tidak menyerah walaupun sudah mengalami kekalahan ratusan kali. Ketika dihina dan diolok-olok oleh orang lain, dia tetap mempertahankan hatinya yang murni. Louis Tuoba tidak bisa berbohong atas kebenaran hal ini. Tetapi aku merasa, tingkat kekuatan pembinaan kamu tidak ada perkembangan. Ayah, aku mendapatkan keberuntungan itu secara kebetulan, bisa membantu meningkatkan kekuatan sebanyak ratusan kali lipat dalam jangka waktu yang sangat panjang, sampai saat ini aku hanya mengalami peningkatan 50 kali lipat. Brantuoba mengutarakan kata-kata yang sudah dia pikirkan sebelumnya. Tidak akan bisa ditutupi karena keberuntungan ini juga bagian dari kekuatan. Apa? Meningkatkan ratusan kali lipat kekuatan dalam jangka waktu lama. Louis Tuoba menghela napas karena merasa bingung. Apa maksudnya meningkatkan ratusan kali lipat kekuatan? Apakah itu berarti utusan langit Mega Anum? Dan dengan kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Apakah yang kamu katakan memang benar adanya? Tentu saja benar.
Brantuoba mengatakan, seandainya aku bisa mendalami versi lengkapnya, aku pasti sanggup bertahan ratusan serangan dari Clement Tuoba. Dia adalah paman kamu. Louis Tuoba mengerutkan dahi. Hari ini sewaktu dia mengambil tindakan dan ingin membunuhku, aku sudah tidak menganggapnya sebagai paman. Brantuoba hanya tersenyum dingin. Beberapa tahun ini, Brantuoba benar-benar mengetahui semua tindakan jorok yang telah dilakukan oleh Clement Tuoba. Walaupun Louis Tuoba menghela napas, tetapi hatinya juga merasa senang. Clement Tuoba adalah tingkatan setengah immortal. Dia menggunakan tingkatan jalan tahu kerajaan tahap sempurna memperkokoh tingkatan setengah immortal. Yang pasti dia adalah utusan langit Mega Anum yang sangat hebat. Tidak lebih dari 10 utusan langit seperti ini di klan Elephant Spirit. Setiap mereka adalah calon master klan dan merupakan orang hebat andalan klan Elephant Spirit. Saat ini, ada beberapa hal yang dipikirkan Louis Tuoba, di masa yang akan datang, mungkin anaknya bisa. Raut wajah Louis Tuoba langsung berubah drastis karena tiba-tiba terdengar suara dari luar, dia langsung berjalan keluar, Louis Tuoba menghadap ketua institusi. Sesepuh Louis Tuoba tidak perlu sungkan. Brandon Pan melambaikan tangan, apakah Brantuoba ada? Brantuoba menghadap ketua institusi. Brandon Pan melihat Brantuoba dan mengatakan sebuah perkataan yang mengejutkan mereka berdua, ayo, serang aku dengan jurus yang paling hebat, jurus andalan kamu. Ketua. Louis Tuoba benar-benar terkejut. Tidak perlu khawatir, aku hanya ingin menguji kekuatan dia. Brandon Pan melihat Brantuoba, apakah kamu tahu bahwa Guard Tuoba adalah orang yang terpilih sebagai calon klan dalam, sekarang kamu menghancurkannya dengan satu serangan, apakah itu tindakan kamu termasuk menghargai aku? Raut wajah Brantuoba mulai terlihat serius. Ketua institusi tingkatan immortal tingkat surga kedua yang memiliki posisi tertinggi, kehebatan dia tidak bisa dibandingkan dengan Clement Tuoba yang bukan apa-apa. Ketua, setelah masuk ke dalam arena pertandingan kematian, maka nyawa mengikuti takdir, apakah kamu datang ke sini untuk menyalahkan aku? Brantuoba berkata. Cukup pintar berkata-kata. Brandon Pan tertawa, kalau aku hanya ingin menyalahkan kamu, buat apa aku sendiri yang datang mencarimu, aku cukup menggerakkan satu jari tangan untuk menghancurkan kamu. Brantuoba merasa kaget dengan perkataan Brandon Pan, memang benar perkataan ketua. Louis Tuoba kira-kira sudah bisa menebak maksud perkataan Brandon Pan, dia tidak merasa khawatir dan sebaliknya merasa senang. Brantuoba, lakukan sesuai perintah ketua. Brantuoba juga bukan orang bodoh, maaf, ketua. Elephant Godfish. 50 kali lipat kekuatan tiba-tiba meledak. Serangan yang bisa mengalahkan Guard Tuoba, tetapi Brandon Pan malah menepis serangan itu dengan mudah. Melalui serangan tersebut, Brandon Pan kira-kira sudah bisa menilai kehebatan Brantuoba. Serangan yang mendekati tingkatan jalan tahu kekaisaran tidak terbatas tahap sempurna. Apakah ini adalah serangan terhebat darimu? Tidak. Brantuoba mengerti, jika ingin berkembang dan lebih maju, maka harus menunjukkan kekuatan yang bisa membuat orang tercengang. Beri aku waktu 3 bulan, kekuatanku masih bisa meningkat sebanyak 50% lagi. Brandon Pan menganggukkan kepala dan tidak bertanya lagi. Dia menunjuk dengan jari tangan, seberkas cahaya roh masuk ke dalam Ovrion, salah satu titik akupuntur di antara dua alis mata kamu pelajari dengan serius. Setelah itu, Brandon Pan langsung meninggalkan mereka. Sewaktu Brandon Pan baru melangkah, Louis Tuoba langsung bertanya kepada Brantuoba, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Brantuoba tersenyum. Bukan hanya tidak ada masalah, dia malah mendapatkan sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa, ketua institusi mewariskan jurus gajah hijau penghancur dunia padaku. Jurus gajah hijau penghancur dunia. Louis Tuoba tidak dapat menahan tertawa, bagus, sangat bagus. Tujuan Brandon Pan sangat jelas, sepertinya dia telah melepaskan Guard Tuoba dan akan mulai membimbing Brantuoba. Di saat yang bersamaan, di Istana Suci Swallowing World, Hugo Ge memperhatikan musuh bebuyutannya Frederick Zhou. Orang ini adalah utusan langit jutaan tahun. Juga merupakan mimpi buruk para pengikut Istana Suci Swallowing World, tidak tahu seberapa banyak orang yang terus hidup dalam bayangan gelapnya. Hidup di satu zaman dengan utusan langit seperti ini, merupakan keberuntungan atau kemalangan. Bahkan ada yang bertanya kenapa bisa menimbulkan perkataan seperti ini. Kebetulan hari ini adalah perlombaan untuk para pengikut generasi yang lebih muda. Sebelumnya Hugo Ge sama sekali tidak berani berdiri dengan Frederick Zhou di dalam satu arena pertandingan. Walaupun mempunyai kesempatan untuk melawan Frederick Zhou, mungkin Hugo Ge akan kalah total. Tetapi sekarang Hugo Ge sudah mendalami teknik peleburan dan telah membuka segel ke-7. Kekuatan tingkatan setengah jalan tahu kekaisaran meningkat sebanyak 70 kali lipat. Tetapi, selama bertarung, Hugo Ge sama sekali tidak menghabiskan setengah kekuatan tersebut. Ternyata, inilah dia alami selama perlombaan.
Akan sangat membanggakan jika bisa menjadi yang terhebat dan tidak tersinggi. Aku akan menghabisi kamu dengan 3 jurus. Frederick Zhou berkata dengan tenang dan dia menganggap Hugo Gai sama seperti seekor semut. Frederick Zhou, mulai hari ini, akulah yang akan menghancurkan nama baikmu sebagai petarung yang tidak pernah terkalahkan. Hugo Gai tersenyum dan mengatakan hal ini dengan sepele. Sebelumnya juga ada satu orang yang mengatakan demikian dan aku sudah membunuhnya. Yang didalami Frederick Zhou adalah Magic Sutra Swallowing World dan tubuh iblis Swallowing World merupakan tingkat kesuksesan awal, mendukung kekuatan tempur menjadi semakin hebat. Frederick Zhou yang berdiri di sana terlihat seperti sebuah gua gelap. Kekuatan fisiknya sangat menakutkan, tingkat kesuksesan awal dari tubuh iblis Swallowing World bisa menyerap 30% kekuatan, kemudian mengepres menjadi 10% untuk digunakan sendiri. Tingkat kesuksesan besar dari tubuh iblis Swallowing World mampu menyerap 50% kekuatan, kemudian mengepres kekuatan tersebut menjadi 20%. Tubuh iblis Swallowing World tahap sempurna bisa menyerap 80% kekuatan dan mengepresnya menjadi 30%. Dari begitu banyak orang hebat, Frederick Zhou mungkin berada dalam urutan 1000. Dan kekuatan raga suci Hugo Gai memang selisih jauh, mungkin berada dalam urutan ke-8000. Jurus energi penelanan gunung dan sungai. Hugo Gai mulai mengambil tindakan. Dirinya tidak boleh salah langkah menghadapi utusan langit seperti Frederick Zhou. Frederick Zhou tidak bergerak sama sekali dan tetap melihat Hugo Gai dengan tersenyum. Dia hanya mengulurkan satu jari tangan dengan pelan ketika melihat serangan dari Hugo Gai. Ujung jari tangan itu bersinar dengan lembut sehingga membuat para penonton tercengang. Tetapi semua anggota wanita menyoraki Frederick Zhou dengan heboh. Di dalam hati mereka, keberadaan Frederick Zhou sama seperti dewa. Frederick Zhou bisa menghadapi Hugo Gai dengan satu jari tangan. Yang berada di luar dugaan para penonton adalah Hugo Gai dan Frederick Zhou sama-sama tidak terkalahkan. Kekuatanmu lumayan, tetapi kalau ingin. Ketika Frederick Zhou masih belum selesai berbicara, tiba-tiba muncul serangan yang sangat menakutkan. Cahaya dari ujung jari telunjuk Frederick Zhou menghilang, jari tangannya hampir luka karena serangan tersebut. Kamu terlalu banyak berbicara. Hugo Gai menggerakkan raga suci. Kekuatan tempur meningkat 3 kali lipat, ditambah dengan segel kelima dengan 50 kali lipat kekuatan, dia langsung menyerang tubuh Frederick Zhou. Karena Frederick Zhou terlalu percaya diri dan lupa melindungi tubuhnya dengan lapisan penutup, jadi mendapat satu serangan dari Hugo Gai. Serangan Hugo Gai hampir membuat Frederick Zhou muntah darah, hal ini cukup mengejutkan Frederick Zhou. Bagian dada Frederick Zhou terlihat melekuk ke dalam karena bagian tulang rusuknya sudah patah. Frederick Zhou mundur 3 langkah sambil menelan darah yang ada di tenggorokan. Dia cukup terkejut karena serangan tersebut, tetapi Frederick Zhou langsung menutupi ekspresinya dengan ramah. Tidak bisa diremehkan. Benar-benar di luar dugaan, Frederick Zhou bisa terluka oleh semut ini. Bab 803. Mulyani pergi. Frederick Zhou menggerakkan energi dan saluran darah, akhirnya bagian yang terluka mulai pulih kembali. Hugo Gai sekali lagi melakukan serangan. Bantuan energi mereka membuat arena pertandingan hancur berantakan. Memang tidak mudah menyerap serangan dariku. Walaupun tubuh iblis menelan dunia memang sangat luar biasa, tapi bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Seandainya menggunakan racun atau ilmu sihir dan bela diri, Frederick Zhou juga tidak akan berani sembarangan menelannya. Meski memiliki daya tahan yang lumayan kuat, namun belum tentu bisa menahan semuanya. Hanya saja, sangat jarang ada yang bisa menghancurkan daya tahan Frederick Zhou. Karena titik awal Frederick Zhou terlalu tinggi dan akumulasi dia sangat kaya, utusan langit Mega Anum juga belum tentu bisa mengalahkannya. Tetapi hari ini, Hugo Gai bertekad akan menghabisi Frederick Zhou dan menggunakan kesempatan untuk memulihkan nama baik dirinya. Jurus penutup langit dan bumi. Jurus penelanan langit dan bumi. Duar, duar, duar. Mereka berdua melakukan serangan dengan gesit dan semua orang tercengang melihat adegan ini. Sebelumnya Frederick Zhou berkata akan menghancurkan Hugo Gai dengan 3 jurus, tetapi sampai saat ini sudah melebihi dan mungkin sudah ada 300 jurus. Ini, bagaimana mungkin? Hugo Gai hanyalah utusan langit 100 abad. Kakak Frederick Zhou adalah utusan langit Mega Anum, kenapa kekuatan mereka bisa seimbang? Semua orang menjadi heboh. Terutama sesepuh Nanyang sebagai master dari Hugo Gai juga merasa kaget. Hugo Gai bisa langsung masuk ke babak final, hal ini sudah cukup mengagetkan sesepuh Nanyang. Orang lain mungkin saja tidak mengetahui kemampuan muridnya, tetapi dirinya sendiri tidak mungkin tidak mengetahuinya. Hugo Gai tingkat setengah jalan Tao mampu mengalahkan tingkatan jalan Tao tahap awal, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tetapi Frederick Zhou juga bisa menghabisi orang hebat di tingkat jalan Tao tingkat menengah. Meski saat itu dia juga terluka parah, tapi juga tidak bisa menutupi aura utusan langit dirinya.
Sekarang kekuatan mereka seimbang, bahkan Hugo Ge bisa sedikit lebih unggul dari Frederick Zhou. Mungkin mata sesepuh Nanyang sudah kabur atau mungkin Frederick Zhou yang sengaja memberi kelonggaran dan sedang mempermainkan muridnya. Tidak mungkin, Frederick Zhou terlihat begitu emosi, sama sekali tidak ada kemungkinan sengaja memberi kelonggaran dan bermain-main. Selain sesepuh Nanyang, yang paling membahas semua ini adalah Master Wuxin, dia adalah master dari Frederick Zhou. Master Wuxin adalah orang hebat tingkatan abadi tingkatan surga kedua tahap kesempurnaan. Dia cukup mengerti kemampuan muridnya sendiri. Dari semua utusan langit di setiap klan, Frederick Zhou termasuk orang hebat urutan 3 terdepan, yang lainnya sama sekali bukan saingan Frederick Zhou. Yang paling penting adalah, 2 utusan langit yang bisa menandingi Frederick Zhou tidak menghadiri perlombaan, karena satunya masih dalam pertapaan dan satu Iyagi sedang melakukan perjalanan dan mencari pengalaman di luar. Sisanya sama sekali bukan saingan Frederick Zhou. Master Wuxin juga pernah mendengar tentang Hugo Gai, dia hanya utusan langit 100 Century, kehebatannya masih selisih jauh jika dibandingkan dengan Frederick Zhou. Frederick Zhou hanya cukup menggunakan 1 jurus atau 2 jurus untuk menghabisi Hugo Gai. Ayo kalahkan aku, ayo, bagaimana dengan 3 jurus yang kamu katakan sebelumnya, sekarang sudah 5 jurus, kenapa masih belum bisa mengalahkan aku? Yang paling hebat dari raga suci Hugo Gai adalah kekuatan sihir. Sekarang segel ketujuh sudah terbuka dan kekuatan sihir meningkat sebanyak ratusan kali lipat dari orang biasa. Serangan Hugo Gai begitu sengit dan seru, sepertinya tidak banyak menggunakan energi. Frederick Zhou hanya bisa melakukan pertahanan pasif. Serangan Hugo Gai membuat Frederick Zhou semakin sulit bergerak. Baru pertama kali dia mengalami hal seperti ini, dia berusaha membalikkan kondisi, tetapi tidak berdaya. Kekuatan sihir Hugo Gai tetap sangat stabil setelah melakukan ribuan serangan, sekarang masih tersisa 2/3 kekuatan. Frederick Zhou terlihat sangat memprihatinkan, bajunya sudah terkoyak-koyak dan rambutnya sangat berantakan. Selain hanya bisa mengeluarkan 2 jurus di awal pertandingan, selanjutnya Frederick Zhou ditindih dan dihajar habis-habisan oleh Hugo Gai. Hugo Gai tidak tertarik melanjutkan permainan ini, mulai hari ini, hormatilah aku. Baru membuka 7 segel dan hasil yang begitu luar biasa sudah terbukti. Seandainya membuka 10 segel, maka Frederick Zhou juga layak menjadi lawannya. Kekuatan tempur yang begitu luar biasa ditambah dengan segel ke-7, membuat kedua tangan Frederick Zhou hancur menjadi debu dan badannya langsung terpental keluar dari arena pertandingan. Frederick Zhou tergeletak di lantai dan tidak menyadarkan diri. Saat ini, suasana menjadi hening. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sesepuh Nanyang langsung berdiri dan matanya bersinar-sinar karena tindakan Hugo Gai benar-benar mengejutkan dia. Hugo Gai melihat semua orang sambil menikmati tatapan mereka yang terlihat begitu mengagumi dirinya. Dia tahu, mulai hari ini, dia akan benar-benar dianggap. Di dalam klan Tao Dewa. Saat penilaian, Peri Freya sekali Iyagi memperlihatkan kemampuannya. Dia ditetapkan sebagai utusan langit ratusan tahun oleh bagian intern, mendekati utusan langit tidak terbatas dan tidak ada saingannya. Ditambah dengan posisinya di klan Tao Dewa yang memang sudah sangat tinggi, sekarang Peri Freya langsung ditentukan menjadi salah satu urutan bagian intern, tidak terbatas mendekati utusan langit maha kuasa. Dengan bantuan Peri Freya, kekuasaan lembaga perdagangan Xinhuo merambat sampai klan Tao Dewa. Semua urusan berjalan dengan sangat lancar karena bantuan pengawasan Peri Freya. Selanjutnya adalah Istana Suci Swallowing World dan klan Elephant Spirit. 3 orang kembali berkumpul dan mulai berburu. Mereka berhasil merekrut ratusan utusan langit 100 Century dan utusan langit 1000 Century, kemudian langsung mengirimkan semuanya ke tempat tanpa aturan. Jomon Yogi menyimpan sumber jiwa mereka, menyuruh para utusan langit menjalankan apa yang sudah direncanakan. Dan Yogi Chen sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Saat ini, Starfield yang bisa ditampung oleh galaksi tunggal dalam tubuh Yogi Chen sudah melebihi 32 triliun dan begitu banyak galaksi utama maha tertinggi bergantung di atas galaksi utama. 1% sel dalam tubuh Yogi Chen mencapai tingkatan jalan Tao kerajaan tahap menengah dan 1/10 pengurai pikiran dewa yang menerobos tingkatan jalan Tao kerajaan tahap menengah. Membina kekuatan tanpa mengenal batas waktu, dalam sekejap saja ternyata dunia luar sudah melewati 10 tahun. Dalam bendungan pembatas waktu, Yogi Chen telah melewati 2 juta tahun. Akhirnya tingkat pembinaan Yogi Chen telah menerobos tingkatan jalan Tao kerajaan tahap menengah. Setelah keluar dari ruangan bertapa, Yogi Chen melihat Mulyani masih belum keluar dari pertapaan, sepertinya Mulyani tidak akan keluar kalau tidak menerobos tingkatan jalan Tao kekaisaran. Yogi Chen bisa tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar selama beberapa tahun ini karena mendapat pembagian informasi dari Jomon Yogi dan beberapa yang lain. Kekuasaan lembaga perdagangan Xinhuo sudah merambat dan menguasai setengah wilayah tingkatan abadi, beranggotakan jutaan utusan langit 100 Century,
50.000 sampai 60.000 utusan langit Tousan Senturi, utusan langit Mega Anom lebih sedikit, mungkin hanya ada 7 sampai 8 orang. Mereka semua adalah target pelatihan yang sangat dipentingkan dari beberapa klan besar. Jomon Yogi dan 2 orang lainnya juga menerobos tingkatan jalan Tao kerajaan, kekuatan mereka meningkat pesat. Selain 10 klan terbesar di tempat tanpa aturan, selebihnya sudah diambil ahli oleh mereka. Sumber yang sudah terkumpul benar-benar mengejutkan semua orang. Bagaimana dengan Istana Lanting? Semuanya aman, Roni Qian dan beberapa yang lain juga sangat sehat, mereka terlihat begitu luar biasa. Jomon Yogi berkata, ada satu kabar buruk, kita telah diawasi. Apakah itu termasuk kabar buruk? Yogi Chen berkata, pasti ada yang iri dengan bisnis yang kita jalankan, walaupun kita mengembangkannya secara rahasia, suatu hari pasti ada yang mengawasi kita. Tidak perlu memperdulikan hal itu karena mereka tidak akan berhasil menyelidiki kita. Penguasaan terhadap setengah wilayah tingkatan keabadian sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi bagaimana mereka bisa berhasil menyelidiki hal ini? Apakah mereka perlu melibatkan wilayah kekuasaan yang lain? Apakah sudah memasangkan chip super di mesin pengirim bayangan versi terbaru? Lia, sudah terpasang, hasil penjualan cukup membanggakan dan kita sudah bisa jalankan perencanaan. Yogi Chen menganggukkan kepala. Raga asli chip super yang berada di sampingnya telah berubah menjadi satu nyawa yang lain dengan menggunakan jantung super sebagai pengurai pikiran. Yogi Chen malah berpikir akan membinanya menjadi inkarnasi, dan merupakan inkarnasi jalan Tao surga yang sesungguhnya. Dia lebih hebat dalam deduksi serta mengontrol setiap gerakan bagian dalam tubuh dibandingkan Arles Yogi. Arles Yogi memang kurang sesuai berada di dalam tubuh Yogi Chen. Tunggu sebentar Yagi, biar mereka tumbuh dulu. Tingkatan jalan Tao kerajaan tahap menengah memang terlihat kuat, tetapi sebenarnya itu masih tingkatan dasar. Misalnya saat ini dirinya masih belum bisa menaklukkan 10 klan terbesar dengan mudah. Masih butuh kekuatan yang lebih tinggi jika ingin mengembangkan tempat tanpa aturan menjadi wilayah kekuasaan sendiri. 3 orang bergilir, seandainya kekuasaan sudah terbentuk, maka bisnis kita pasti akan semakin besar, kekuatan yang kita miliki adalah fondasi atas segalanya. Setelah perkataan itu, Yogi Chen sekali lagi berjalan masuk ke dalam ruangan bertapa. Kalau belum menerobos tingkatan jalan Tao kerajaan tahap sempurna, maka dia tidak akan keluar. Setelah berhasil menerobos tingkatan, maka itulah saat yang tepat untuk menaklukkan 10 klan terbesar. Dengan dukungan sumber yang tidak terbatas dan ditambah dengan gerbang segala keajaiban, kekuatan Yogi Chen terus berkembang setiap saat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. 60 tahun berlalu begitu saja. Yogi Chen masih belum keluar dari pertapaan, tetapi Mulyani yang berada di ruangan bertapa yang lain sudah keluar. Bukan hanya menguasai teknik peleburan, tetapi tingkat kekuatan pembinaan Mulyani juga sudah menerobos tingkatan jalan Tao kekaisaran. Sebenarnya seberapa hebat teknik peleburan tahap kesempurnaan? Sekarang Mulyani bisa mengalahkan 1000 dirinya yang dulu. Dari 129.600 titik akupuntur, setiap titik mampu menampung ratusan kali lipat kekuatan sihir. Mulyani akhirnya mengerti kenapa Yogi Chen pernah mengatakan bahwa sumber itu tidak cukup banyak. Benar-benar pemborosan. Mulyani sendiri menghabiskan ribuan kali lipat sumber dari orang biasa. Teknik peleburan versi lengkap, berarti termasuk dari bagian depan hingga bagian dalam serta segel. Yang terpenting di antara semuanya adalah segel dari setiap sel, tetapi Yogi Chen tidak berikan padanya. Bukan karena Yogi Chen pelit, tetapi jika dia mengeluarkan seluruh teknik, pasti akan sangat mengejutkan semua orang. Lagi pula Mulyani bukanlah orang yang paling dekat dengan Yogi Chen, jika hanya mengandalkan dia sendiri untuk mengumpulkan sumber, tentu saja tidak akan cukup. Sebaliknya pasti akan menghambat pelatihan itu sendiri. Apakah masih belum keluar dari pertapaan? Mulyani langsung terkekeh ketika melihat pintu ruangan bertapa masih tertutup rapat. Jika dihitung-hitung, mereka sudah 70 tahun tidak bertemu. Tidak tahu kapan Yogi Chen akan keluar dari pertapaan. Mulyani berpikir dan bertekad akan tetap menunggu Yogi Chen keluar dari pertapaan. Yogi Chen mendeteksi dengan roh mata dewa sambil menenangkan kepala. Sekarang dia hampir menerobos tingkatan jalan Tao kerajaan tahap sempurna, dia mengirimkan suara dan menyuruh Mulyani pulang ke Istana Lanting dulu. Datang bersama-sama, begitu juga dengan pulang. Yogi Chen tertawa ketika mendengar suara Mulyani yang centil, pulanglah, aku masih membutuhkan waktu, tenang saja, aku pasti pulang sebelum pertempuran perebutan pertempuran dimulai. Setelah penjelasan Yogi Chen, Mulyani baru setuju untuk pulang duluan. Baiklah, aku pulang dulu. Mulyani melangkah sambil menoleh melihat ruangan bertapa. Akhirnya dia merelakan Yogi Chen untuk pulang terlebih dahulu. Bab 804. Kolaborasi Chip Super. Perbedaan tingkat terbesar jalan Tao kerajaan dan tingkat pelepasan adalah teorema. Teorema Yogi Chen saat ini mungkin berada di level ke-6,
satu level Iyagi sudah bisa menerobos pintu penghalang teorema tingkat tinggi. Setelah mencapai tingkatan jalan tahu kerajaan tahap sempurna, seharusnya sudah bisa menerobos teorema level ke-7. Tetapi yang menjadi pertimbangan Yogi Chen adalah fondasi teoremanya memang terlalu besar. Bukan hanya sebatas puluhan miliar. Yogi Chen termasuk orang yang perfeksionis, jadi dia cukup tergesa-gesa dengan peningkatan kemampuan chip super. Yogi Chen langsung memutuskan akan memperbanyak penjualan mesin pengirim bayangan versi terbaru serta Fantasy Glasses. Kemudian mempergunakan triliunan fondasi teorema untuk memperkuat kemampuan chip super. Yogi Chen dapat merasakan, keberadaan chip super akan membawa pengaruh yang sangat luar biasa untuk masa depan. Ditambah dengan jalan tahu surga yang terbentuk dari formasi partikel superstring, semua makhluk roh dalam tubuhnya sudah melampaui tingkatan pelepasan, makhluk di bawah tingkatan pelepasan pasti tidak akan terlepas dari pengawasan. Dalam waktu 70 tahun, kekuasaan lembaga perdagangan Xinhuo sudah hampir menguasai seluruh wilayah tingkatan keabadian. Para utusan langit ratus abad yang ditaklukkan secara langsung maupun tidak langsung sudah melebihi ratusan juta, utusan langit 1000 abad melampaui puluhan juta dan utusan langit mega anom sudah ratusan ribu. Inilah keuntungan setelah melakukan perombakan. Menguasai generasi muda, berarti mengontrol prakarsa di wilayah tingkat keabadian. Wilayah pemasaran Yogi Chen pasti akan semakin stabil. Dengan bantuan dari utusan langit, sejauh ini lembaga perdagangan Xinhuo berjalan sangat stabil dan penerimaan barang berharga juga tidak terputus. Jemon Yogi, Buddha Yogi dan Willy Yogi, mereka bertiga lebih cepat menerobos tingkatan jalan tahu kerajaan tahap sempurna dibandingkan dengan Yogi Chen. Pengurai pikiran ke-80 Yogi Chen mulai menjalankan pertapaan. Dewa Yang, kekuatan sihir dan kekuatan fisik Yogi Chen sudah menerobos tingkatan jalan tahu kerajaan tahap sempurna. Kehebatan yang sangat luar biasa benar-benar akan mengejutkan semua orang. Tingkatan jalan tahu kerajaan yang tidak ada lawannya dan keberadaan tingkatan jalan tahu kekaisaran Yogi Chen juga demikian. Sewaktu Yogi Chen mencapai tingkatan jalan tahu melakukan pelatihan terbalik atas fondasi tingkatan jalan tahu kerajaan, maka kekuatan akan semakin dahsyat. Dia sendiri juga tidak berani membayangkan hal ini. Kitab suci spiritual kaisar dan jurus pencipta Kingdi merupakan teknik jurus tingkatan kekekalan, bisa membantu memperkuat Yogi Chen. Kitab suci spiritual kaisar akan memperkuat Dewa Yang. Melalui jalan tahu pengudusan Dewa Yang, maka Dewa Yang tingkatan jalan tahu kerajaan tahap kesuksesan awal akan lebih hebat dari tingkatan jalan tahu kerajaan yang dibentuk secara murni. Jurus pencipta Kingdi akan memperkuat fisik. Sebenarnya jurus ini tidak terlalu mempengaruhi kekuatan fisik Yogi Chen. Walaupun demikian, saat ini kehebatan fisik Yogi Chen benar-benar lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Satu tetes darah Yogi Chen bisa langsung membentuk sebuah galaksi utama maha tertinggi. Bisa dibayangkan, seberapa hebat dirinya. Saat ini Yogi Chen mengeluarkan raga asli chip super dan tiba-tiba terlihat satu orang yang 70% kemiripan dengan Yogi Chen sedang berdiri di udara. Ternyata informasi-informasi yang tidak terhitung itu membentuk sebuah raga, inilah keuntungan yang didapatkan dari triliunan pengguna, hal ini benar-benar sulit diumpamakan. Sudah waktunya. Yogi Chen sekilas menunjuk dengan jari tangan dan orang yang begitu mirip dengan Yogi Chen langsung terbelah dua. Raga asli berpadu dengan galaksi dalam tubuh dan raga cloning terus mengontrol dunia luar. Jujur saja, selama informasi tidak terputus, maka dirinya juga tidak akan binasa. Jalan tahu Superstring dan Chip Super sudah berkolaborasi. Saat ini, begitu banyak makhluk roh yang mengalihkan perhatian. Mereka merasakan perubahan drastis dari jalan tahu surga, langit dan bumi juga mengalami perubahan dan semakin stabil, kebenaran ilahi juga semakin sempurna. Walaupun Starfield yang bisa ditampung oleh galaksi tunggal sudah melebihi 6 triliun, tetapi saat ini Yogi Chen sudah semakin hebat mengendalikan galaksi dalam tubuh dari sebelumnya. Sudah waktunya keluar dari pertapaan. Yogi Chen berjalan keluar dari ruangan bertapa dan memanggil 3 raga cloning. Dia berencana akan menguasai tempat tanpa aturan secara totalitas, tanpa memperdulikan 10 klan terbesar. Sekarang Yogi Chen sudah memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk mengontrol semuanya. Dengan satu perintah, begitu banyak utusan langit langsung berkumpul. Tempat pertama yang didatangi Yogi Chen adalah Istana Yunhai. Klan Kaisar Suci memegang kendali atas Istana Yunhai. Sebelumnya mereka pernah bermasalah dengan Jemon Yogi. Puluhan ribu utusan langit menggerakkan formasi dan menyegel Istana Yunhai. Setelah itu, mereka masuk ke dalam. Sewaktu keluar, sebagian besar pengikut Istana Yunhai telah menjadi anggota dari lembaga perdagangan Xinhuo. Siapa yang berani membangkang pasti akan dibunuh. Pertapa terhebat di langit primum mobile Istana Yunhai, selangkah Iyagi akan mencapai langit reality, tetapi Yogi Chen bisa mengalahkan dia dengan ratusan jurus. Teorema level ke-6 ingin membunuh Pertapa dengan teorema level ke-12 adalah hal yang cukup sulit. Jika bukan karena mengandalkan jumlah teorema yang begitu di luar dugaan,
hal ini memang sedikit tidak masuk akal. Dan mengikis energi tingkatan immortal adalah kesulitan yang tidak bisa diumpamakan. Sama halnya dengan tingkatan inti jiwa ingin membunuh tingkatan alam roh, lebih tidak mungkin membunuh cahaya roh abadi. Energi tingkatan immortal lebih kuat berkali-kali lipat dibandingkan dengan cahaya roh abadi. Untung saja Yogi Chen mempunyai ingatan selatan Tao, menghadapi tingkatan immortal tidaklah sulit bagi dirinya. Kekuatanku lebih hebat dari pertapa langit Primum Mobile, menghadapi langit reality juga tidak akan menyulitkan aku, walaupun langit Saturn, aku juga bisa bertahan. Yogi Chen cukup percaya diri dengan kemampuannya. Kamu ikuti aku ke ngarai Jinlan. Yogi Chen melihat Master Yunhai. Master Yunhai langsung menganggukkan kepala, baik, Tuan. Yogi Chen membawa pasukan utusan langit dan menyelidiki semuanya. Ada beberapa yang langsung melarikan diri. Bisa dipastikan kondisi ini tidak membahayakan mereka. Yogi Chen menghabiskan waktu 1 hari untuk menaklukkan 10 klan besar dan sumber yang terkumpul benar-benar luar biasa. Yogi Chen mengumpulkan orang-orang hebat tingkatan immortal dari 10 klan besar, kalian tetap menjalankan hari-hari seperti biasa, tetapi apa yang harus diberikan kepadaku kalian harus tetap memberikannya. Tidak ada orang bodoh di sini, mereka semua mengerti maksud perkataan Yogi Chen. Baik, kami akan menjalankan perintah dari Tuan. Setelah terbengkalai selama ratusan tahun, Jemon Yogi dan beberapa yang lain akhirnya bisa menguasai tempat tanpa aturan dengan sangat ketat. Yogi Chen bisa mengambil lebih banyak keuntungan dari tempat tersebut. Lembaga perdagangan Xinhuo terus berjalan secara tersembunyi, tetapi nama klan Gengu sudah seharusnya dinaikkan. Yogi Chen berencana akan mengambil ahli dan menguasai beberapa hal di Istana Lanting. Setelah itu dia akan pergi ke dunia dalam gua menjemput orang tua, para istri dan anak-anak ke sini. Aku pulang dulu untuk menyusun perencanaan menaklukkan wilayah yang lain. Yogi Chen langsung pergi setelah mengatakan itu. Aku tetap menjadi pemimpin lembaga perdagangan Xinhuo. Jemon Yogi berkata, aku ingin mengembangkan pengikut tanah suci Buddha. Willy Yogi tidak berdaya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menjadi master klan Gengu saja. Mereka berkata tanpa merasa segan. Saat ini, sumber yang mereka kontrol tidak lebih sedikit dari klan-klan besar. Yogi Chen juga mengambil lumayan banyak book spirit dan roh prajurit yang diperoleh dari klan Sea of Books. Tetapi mereka cukup waspada dalam hal penerimaan anggota, mereka hanya memilih orang yang setia dan berkemampuan tinggi. Tunggu Yogi Chen jemput semua anggota keluarga dari dunia dalam gua baru akan dibahas kembali, karena mereka barulah termasuk orang sendiri. Setelah pulang dari reruntuhan klan Sea of Books, Ingrid Lee terus berada dalam ruangan bertapa. Tetapi hasil pertapaan termasuk sangat kurang. Ingrid Lee, hati tahu kamu sangat berantakan. Master Bingxin berkata, Master, aku. Selesaikan masalah yang mengacaukan hati tahu kamu dulu. Master Bingxin langsung memejamkan mata setelah mengatakan demikian. Ingrid Lee hanya menjawab, baik. Beberapa tahun ini, bayangan Yogi Chen selalu muncul di pikiran Ingrid Lee. Bukan rasa suka, tetapi karena kebencian. Rasa benci ini semakin lama semakin mendalam. Wajah Yogi Chen tertanam di lubuk hati Ingrid Lee. Setiap perkataan Yogi Chen terukir di hatinya dengan begitu dalam. Bajingan itu menggambarkan kura-kura di wajah Ingrid Lee, memaksanya berpose jelek. Bahkan memotret begitu banyak foto. Sebenarnya Ingrid Lee juga tidak tahu siapa orang ini. Dari mana orang ini berasal. Bahkan dari klan mana juga tidak jelas. Dunia ini begitu luas, bagaimana Ingrid Lee bisa menemukan dia? Sudahlah, turun gunung saja. Mungkin Ingrid Lee bisa mendapat sedikit jejak dari klan Hong Chen. Yogi Chen tidak tahu bahwa Ingrid Lee sedang mencarinya ke seluruh dunia. Walaupun tahu, dirinya juga tidak akan takut. Mungkin saja Yogi Chen akan merasa senang karena bisa mempermainkan Ingrid Lee dan sekali lagi menggambarkan kura-kura di wajahnya. Masih ada waktu puluhan tahun sebelum terjadi pertempuran perebutan kekuasaan, jadi Yogi Chen tidak terburu-buru pulang, dia menikmati perjalanan dengan perasaan senang. Hari ini, dia tiba di salah satu tempat Tianhe Mansion. Walaupun tempat ini termasuk kecil, tetapi pemandangannya cukup memikat hati. Yogi Chen berjalan dengan pelan sambil menikmati alam. Saat ini hati dan pemikiran Yogi Chen tiba-tiba merasakan sesuatu, dia melihat ke kejauhan ribuan mil. Ada sekelompok orang terbang di udara, yang paling depan adalah seorang wanita yang begitu cantik. Yoyo Wan, kamu tidak akan bisa kabur. Kamu sudah merebut benda berharga dari sesepugu dan sekarang ingin melarikan diri begitu saja. Wanita yang bernama Yoyo Wan tidak mengatakan apapun, dia hanya terus maju dengan terburu-buru, tetapi sudut mulut terlihat ada darah dan mukanya sangat pucat. Bagian dada juga begitu banyak bercak-bercak merah, bisa dipastikan wanita itu memang terluka. Dia sudah terluka dan tidak akan sanggup melarikan diri, tangkap dan bawa pulang, dia harus tahu kehebatan kita. Beberapa pria tertawa jahat. Shrek.
Dalam beberapa tarikan napas, sekelompok orang itu sudah terbang dengan kejauhan ribuan mil. Yogi Chen juga tidak tertarik mencampuri urusan orang. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Dia tidak ingin terlibat dalam urusan seperti ini. Tetapi siapa tahu Yoyo Wan malah langsung terjatuh pas di hadapan Yogi Chen. Terjatuh dari ketinggian ribuan mil membuat Yoyo Wan terus muntah darah. Selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Perawakan Yoyo Wan memang sangat cantik, tetapi karena seluruh badannya berlumuran darah, jadi terlihat begitu jelek. Cepat pergi dari sini. Sekelompok orang turun ke bawah. Semua orang melihat Yogi Chen dengan nama aslinya yang sangat kejam, pemimpin mereka langsung menunjuk Yogi Chen. Yoyo Wan berusaha turun ke samping Yogi Chen, selamatkan aku mohon, tolongkan aku pasti akan membalas kebaikan kamu. Yogi Chen mengerutkan dahi. Tingkat kekuatan pelatihan Yoyo Wan tidak seberapa, bahkan bukan tingkat pelepasan. Dia mengira mungkin orang-orang ini adalah penduduk setempat di tingkat keabadian. Selamatkan kamu. Orang ini tidak akan berani. Pemimpin itu berkata sambil membuang ludah, bocah, cepat pergi dari sini. Lebih baik kamu jangan mencampuri urusan lembah kejahatan. Orang-orang yang berada di sekitar langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Bab 805. Istri Master Klan. Yogi Chen menggelengkan kepala dan menganggap dirinya memang yang kurang beruntung, berjalan pun bisa mengalami dengan masalah yang begitu merepotkan. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Yoyo Wan sudah hampir kehilangan napas. Yogi Chen adalah harapan terakhir, bagaimanapun juga dia harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Aku menyimpan rahasia besar, asal kamu rela menyelamatkan aku pasti akan memberitahu kamu. Yoyo Wan melihat Yogi Chen dengan tatapan tidak berdaya. Oh. Yogi Chen mulai merasa tertarik. Yogi Chen melihat beberapa pria yang berlagak, lebih baik kita bicarakan dulu, aku akan bawa dia dan aku akan lepaskan kalian, bagaimana? Semua orang tertawa mendengar perkataan Yogi Chen. Bocah, apakah kamu tahu asal-usul kami? Apakah kamu pernah mendengar lembah kejahatan? Perang. Yogi Chen langsung membunuh semua orang karena malas mendengarkan omongan mereka. Orang-orang ini bahkan bukan tingkatan pelepasan, mereka sama seperti semut di hadapan Yogi Chen. Semua orang yang mengintip dari samping langsung tercengang melihat kejadian ini, apakah orang ini sudah gila, berani membunuh anggota lembah kejahatan. Celaka, kita harus kabur, anggota lembah kejahatan mati di tempat ini, pasti akan terjadi pembantaian. Kali ini semua orang benar-benar melarikan diri dan tidak seorang pun yang berani tetap tinggal di sana untuk melihat keramaian. Indra keenam Yogi Chen sangat sensitif. Setelah mendengar pembicaraan semua orang, dia bertanya dalam hati apakah anggota lembah kejahatan memang sebegitu menakutkan. Terima kasih, Tuan. Yoyo Wan terus berterima kasih. Yogi Chen melihat Yoyo Wan dan sekilas menunjuk dengan jari tangan. Dia mengeluarkan energi kehidupan misterius dari gerbang segala keajaiban dan memasukkannya ke dalam tubuh Yoyo Wan. Energi kehidupan itu bukan hanya mengembalikan energi esensi Yoyo Wan yang hilang, bahkan menambahkan sedikit energi untuknya. Yoyo Wan tentu saja tahu dirinya telah bertemu dengan orang yang benar-benar hebat. Berdirilah. Yogi Chen berkata, kamu boleh ikut aku dengan status pelayan. Yoyo Wan mengerutkan dahi setelah mendengar perkataan Yogi Chen dan berkata, Tuan, aku tidak mau. Tuan, aku. Raut wajah Yoyo Wan menunjukkan ekspresi tidak rela, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Yogi Chen tertawa dingin, walaupun aku tidak mengerti kehebatan para pengikut lembah kejahatan, tetapi semua penduduk setempat langsung melarikan diri karena mereka. Aku merasa mereka cukup hebat, kamu meminta aku menyelamatkan kamu dengan sebuah perkataan rahasia besar, apakah menurutmu ini masuk akal? Yoyo Wan terdiam dan tidak mengatakan apapun. Lembah kejahatan merupakan klan terbesar dalam jutaan mil di kawasan ini. Walaupun tidak sebanding dengan klan tingkat tinggi, tetapi kekuatan mereka terhitung sangat hebat, para pengikut bisa membunuh siapa saja dengan sangat kejam. Aku mau. Yoyo Wan akhirnya menyerah. Tingkat kekuatan pembinaan orang ini begitu luar biasa, lebih baik mengikutinya daripada menjadi buronan para pengikut lembah kejahatan. Kalau tertangkap dirinya pasti akan sangat menderita. Yogi Chen menganggukkan kepala dan membawa wanita itu pergi dari tempat itu. Kalau tidak kabur sekarang juga, apakah harus menunggu Yang Yain datang untuk membuat perhitungan? Tidak lama setelah mereka beranjak, ada orang tua yang terlihat begitu kuat berdiri di posisi mereka. Yoyo Wan, kamu tidak bisa kabur. Setelah perkataan itu, orang tua itu langsung menghilang seketika. Yogi Chen dan Yoyo Wan tiba di tengah perkotaan yang berjarak ratusan ribu mil dari tempat sebelumnya. Yogi Chen beristirahat di dalam sebuah kamar penginapan dengan membuat formasi di sekelilingnya. Yoyo Wan merasa sedikit gugup. Duduklah. Tuan muda, aku berdiri saja.
Yogi Chen mengerti apa yang dipikirkan wanita ini. Perawakan Yoyo Wan cukup menawan, tetapi jika dibandingkan dengan para istrinya, memang selisih satu level. Hanya bisa dijadikan pelayan, kalau sebagai pendamping, Yogi Chen kurang berminat. Katakan rahasia itu. Yogi Chen mengambil gelas teh dan menghembus dengan pelan. Yoyo Wan menyilangkan jari tangannya. Dia sudah menebak Yogi Chen akan menanyakan hal ini, Tuan Muda, aku adalah Furnace Tripod yang dibimbing oleh sesepuh agung klan luar lembah kejahatan. Tuan Muda tenang saja, aku bukan orang buangan. Tidak tahu kenapa, Yoyo Wan tidak dapat menahan diri untuk memberi penjelasan. Baik, teruskan. Aku ditangkap oleh anggota lembah kejahatan, tempat asalku adalah klan Jinxia. 3 bulan yang lalu, mereka menghabisi klan Jinxia, master klan Jinxia dan semua saudara laki-laki dibunuh dan semua saudara perempuan ditangkap dan dijadikan sebagai Furnace Tripod. Yogi Chen akhirnya mengerti bahwa inilah dunia persilatan yang sesungguhnya. Atau bisa dikatakan inilah kejadian yang sering terjadi di dunia pertapaan. Karena aku berperawakan lebih cantik, maka Mokogu menyukai aku. Mokogu adalah pertapa dari langit Primum Mobile, tetapi beberapa tahun yang lalu dia luka parah. Fondasi tingkatan kekuatan mengalami kerusakan dan membutuhkan keperawanan wanita untuk memulihkan fondasi tingkatan kekuatan tersebut. Dia terus mempertahankan kamu karena hal ini, dia berencana mendidik dan meningkatkan kekuatan kamu. Benar. Yoyo Wan menganggukkan kepala, aku pasti mati kalau tidak melarikan diri, jadi aku terus memikirkan cara. Yogi Chen melambaikan tangan, langsung katakan rahasia besar itu, aku tidak tertarik dengan cerita yang lain. Yoyo Wan tercengang dan menganggukkan kepala, dia membalikkan badan dan mengeluarkan sebuah peta dari kantong bajunya, Tuan Muda, ini rahasia besar itu. Peta itu masih hangat dan masih ada aroma wangi dari tubuhnya, Elni peta apa? Aku tidak tahu, yang aku tahu hanya Mokogu sangat mementingkan peta ini. Bagaimana kamu bisa mendapatkan peta ini? Aku mendapatkan peta ini secara kebetulan. Yogi Chen juga tidak terlalu banyak bertanya karena melihat Yoyo Wan tidak ingin berterus terang, siapapun berhak memiliki rahasia. Yogi Chen menyuruh Super merekam peta ini, setelah itu dia langsung membakarnya. Tuan Muda, kamu. Yoyo Wan menemukan peta ini dengan susah payah. Kamu tidak cukup jujur. Yogi Chen berkata dengan tenang, sesepuhku adalah pertapa dari langit Primum Mobile dan bagaimana bisa kamu bisa melarikan diri dari dia. Lebih kasarnya, pertapa langit Primum Mobile tentu saja bisa membunuh wanita ini dengan cara apapun. Aku memberikan satu kesempatan terakhir, siapa kamu sebenarnya? Tuan Muda, aku tidak berbohong. Yogi Chen tertawa, benarkah? Benar. Setelah itu, penginapan tiba-tiba berguncang dengan dahsyat dan langsung runtuh. Tidak tahu seberapa banyak orang yang tertimpa di bawah. Yogi Chen membawa Yoyo Wan terbang ke atas. Badan Yoyo Wan terus gemetar ketika melihat seorang pria yang berdiri dengan gagah di udara. Kamu. Nyonya Master Clan, kamu ingin kabur kemana? Mokogu melihat Yoyo Wan, kabur begitu saja dan tanpa pamit. Apakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Istri dari Master Clan. Yogi Chen hanya tersenyum dingin. Ternyata Yoyo Wan juga menyembunyikan identitas yang sebenarnya. Aku, dasar bajingan, sekarang aku mempunyai dukungan, kalau berani mendekat, kamu pasti akan mati. Yoyo Wan bersembunyi di belakang Yogi Chen. Mokogu mengecilkan mata dan melihat Yogi Chen, apakah kamu yang membunuh pengikutku? Benar, karena mereka menyinggungku. Mereka berdua tidak melakukan penyerangan, tetapi kekuatan energi mereka saling bertabrakan. Gelombang kekuatan yang begitu hebat tersebar ke segala tempat, semua orang yang berada di sana langsung melarikan diri dan bersembunyi. Tempat ini juga merupakan salah satu wilayah kekuasaan lembah kejahatan. Mokogu sebagai sesepuh agung klan luar di lembah kejahatan, cukup terkenal dengan kejahatannya dan semua orang mengetahui hal ini. Sewaktu kekuatan mereka saling bertabrakan, Mokogu juga tahu dirinya tidak lebih hebat dari orang ini. Yogi Chen masih stabil dan bersikap santai. Kehebatan Yogi Chen adalah tingkatan jalan tahu kerajaan dan masih jauh dibandingkan dengan Mokogu. Tetapi Mokogu tidak berani menganggap remeh. Orang ini pasti menutupi kekuatan sesungguhnya. Mokogu sangat mengerti kehebatan dari tingkatan immortal. Energi tingkatan immortal bisa membunuh orang hebat dari berbagai tingkatan. Hanya dengan menggunakan energi, sudah bisa membunuh orang hebat tingkatan jalan tahu kerajaan, dan menghanurkan orang hebat tingkatan jalan tahu kekaisaran. Tetapi orang ini sangat santai dan tenang, apakah mungkin dia adalah pertapa dari tingkatan immortal? Pembunuhan yang bagus. Mokogu berkata, semua bajingan itu telah menyinggung saudara, baguslah kalau saudara sudah membunuh mereka semua. Yogi Chen langsung tertawa ketika mendengarkan perkataan itu, Mokogu ini cukup menarik. Oh, apakah saudara tidak marah dengan perbuatan aku? Mereka tidak layak menyinggung martabat orang hebat seperti kamu.
Mokogu berkata, ada pepatah mengatakan kalau tidak bertarung maka tidak kenal, wanita ini memang salah satu pengikutku, aku meminta saudara jangan ikut campur dalam masalah ini. Mokogu memang tidak bisa mengalahkan Yogi Chen, tetapi tidak akan menjadi masalah besar kalau Mokogu bersikeras ingin membawa wanita ini. Mokogu diam-diam mengirimkan informasi ke klan dan menyuruh mereka mengutus anggota. Dia di sini mencoba menghadapi Yogi Chen, setelah semua pengikut tiba, mereka akan bersama-sama menangkap wanita ini. Karena saudara sudah mengatakan demikian, aku tentu saja akan menghargai. Yogi Chen mundur selangkah dan Yoyo Wan yang bersembunyi di belakangnya mulai merasa panik. Tuan muda, kamu tidak boleh mempercayai perkataannya, orang ini tidak pegang janji, dia pasti sudah mengirimkan informasi ke lembah kejahatan dan sekarang hanya mencoba mengulur waktu. Sembarangan, saudara ini cukup berpengetahuan dan sangat sopan, dia tidak akan memperlakukan aku seperti itu. Yogi Chen menghempaskan lengan baju dan terlihat serius. Yoyo Wan mulai merasa kesal. Dia menilai Yogi Chen adalah orang yang tidak berpengetahuan dan kurang berpengalaman. Jelas-jelas sedang mempermainkan dirinya. Yogi Chen memang sengaja. Tuan muda, aku bersalah. Yoyo Wan sengaja melemaskan badannya. Senjata paling ampuh dari seorang wanita adalah bagian tubuh, asal kamu membawa aku keluar dari tempat ini, aku pasti akan membocorkan semuanya. Kenapa aku sama sekali tidak bisa mempercayai perkataan Nyonya Master Klan? Yogi Chen tertawa. Jika tidak salah tebak, mungkin wanita ini adalah nyonya dari klan Jinxia. Saudara, wanita ini cukup pintar bermulut manis, kamu jangan dengarkan omongannya, aku hampir terjebak karena terlalu mempercayai perkataannya, benar-benar kecerobohan. Tuan muda, aku akan jujur padamu, sebenarnya peta itu adalah gambar reruntuhan sebuah klan kuno, di dalamnya kemungkinan besar tersimpan informasi gerbang segala keajaiban. Hati Yogi Chen tergerak setelah mendengar kata gerbang segala keajaiban. Yogi Chen sudah mendapatkan 2 buah gerbang segala keajaiban tingkat kesempurnaan, jika bisa mendapatkan 1 Iyagi, maka kekuatannya akan semakin hebat. Tetapi apakah omongan wanita ini bisa dipercaya? Kebenaran perkataannya hanya 10%. Gerbang segala keajaiban, benda apa itu? Yogi Chen sengaja bertanya dan berpura-pura seperti orang yang sangat penasaran karena tidak tahu apa-apa. Yoyo Wan mulai merasa panik. Beberapa orang memang cukup merahasiakan gerbang segala keajaiban ini, tetapi ada beberapa orang memang sama sekali belum pernah mendengarnya. Apa yang harus dia katakan sekarang? Oh, ada ide. Tuan muda, gerbang segala keajaiban tersimpan metode keabadian, kalau bisa mendapatkan gerbang segala keajaiban, maka orang itu bisa hidup abadi. Bab 806. Klan Dewa 5 Elemen. Metode hidup abadi. Yogi Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Dia saja sudah mendapatkan 2 serpihan, tetapi dia tidak pernah melihat adanya metode hidup abadi. Teknik jurus tingkatan kekekalan memang benar ada. Tetapi siapa yang benar-benar yakin bahwa kekekalan setara dengan keabadian? Mau dibicarakan seperti apapun dia masih juga mencoba mengelabuinya. Sungguh, Tuan muda, aku tidak membohongimu, si tua itu takut aku akan membocorkan informasi ini, kalau aku tertangkap olehnya, aku pasti akan mati. Yogi Chen berpikir sejenak. Sementara ini dia tidak peduli apakah peta itu mengandung informasi tentang keberadaan gerbang segala keajaiban. Kalau Yoyo Wan berlari keluar dan sembarang menyebarluaskan rumor itu, lembah kejahatan pun pasti tidak akan kuat menahannya. Istana langit sudah binasa. Apalagi hanya lembah kejahatan, apalah artinya? Ada perkiraan semacam itu di dalam benaknya. Di dunia ini, mana ada orang yang berani menjanjikan keabadian, apalagi demi benda pusaka yang belum pernah didengar sebelumnya. Tuan muda, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu, bila Anda tidak percaya, silakan diperiksa, bila mendapatkan gerbang segala keajaiban itu benar-benar bisa hidup abadi. Pada saat mereka berdua sedang bercakap-cakap, Mokogu mulai menyerang. Dia menyerang dengan gencar. Dasar orang icik. Mengapa dia harus memberitahu rahasia sepenting itu pada orang lain? Kalau dia dibiarkan kabur, akan terjadi bencana besar. Kekuasaan besar semacam itu. Meskipun dia harus membolak-balik dan membongkar seluruh wilayah abadi, dia akan menemukannya terlebih dahulu. Tuan muda, hati-hati. Yoyo Wan berteriak ketakutan. Yogi Chen akhirnya balas menyerang. Detik berikutnya, tinjuan Yogi Chen mendarat di atas tubuh Mokogu bagaikan badai hujan yang rapat. Boom! Tubuh Mokogu langsung remuk di tangan Yogi Chen. Baru saja dia ingin mencungkil keluar energi immortalnya, kemudian menggunakan gerbang segala keajaiban untuk membasminya hingga tuntas. Namun Mokogu sudah sangat ketakutan. Dewa yang miliknya terlepas dari tubuh fisiknya. Dengan perlindungan energi immortal, dia berusaha untuk kabur secepat kilat. Yogi Chen tidak mengejarnya. Dengan tingkat kekuatan membinanya yang sekarang, dia tidak akan bisa mengejar tingkatan immortal. Yoyo Wan langsung terbelalak.
Dia berdiri diam di sana, nyaris menjatuhkan rahang bawahnya. Mokogu adalah pertapa Yangit Primum Mobile. Bisa-bisanya dia dengan mudah dihajar hingga babak belur oleh Yogi Chen. Dia sedikit tidak percaya akan mata kepalanya sendiri. Lebih ibi, dia tidak menyangka bahwa orang yang dia temukan secara acak ternyata juga memiliki tingkatan immortal kesempurnaan. Yogi Chen menepuk kedua tangannya dan menghela napas panjang, cepat juga dia melarikan diri. Ayo pergi, tempat ini tidak cukup aman. Yogi Chen merangkul Yoyo Wan dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu di sisi lain, Dewa Yang Mokogu sudah kembali ke lembah kejahatan. Dia memanggil orang-orang di dalam klan itu untuk kembali. Bagaimana cara dia bertempur tadi? 2-3 serangan saja sudah berhasil membuatnya babak belur. Kalau saja dia tidak berhasil melarikan diri pada waktunya, dia pasti sudah mati. Pertapa Yangit Saturn, atau bahkan pertapa Yangit Jupiter sekalipun. Para pertapa yang sudah mencapai tingkatan ini pasti sudah memasuki tingkatan immortal tahap menengah. Sekalipun dia berasal dari klan besar sekalipun, dia pasti orang penting yang memiliki kekuasaan tinggi. Dia pasti sesepuh dari salah satu klan yang cukup besar. Mokogu mengeratkan giginya dengan kesal. Peta itu belum bisa dia dapatkan. Bahkan saat ini dia malah terluka parah. Untungnya energi immortal dapat dia gunakan dengan tanpa batas. Sekalipun dirinya hanya tersisa sebesar 1 sel saja, asalkan energi immortalnya belum lenyap dia tetap dapat memiliki siklus hidup tanpa batas. Tetapi untuk melarikan diri dengan selamat dari sana, pasti tidak akan semudah itu. Setelah dia pikir-pikir lagi, Mokogu berhasil menyusun sebuah rencana. Di dalam sebuah goa yang diadakan sementara waktu, Yogi Chen mengambil sepotong daging swallowing beast tingkatan jalan Tao Kekaisaran dan mulai membakarnya. Katakan saja, sebenarnya apa yang terjadi. Tuan muda, aku. Kali ini kalau kamu masih menyembunyikan sesuatu, kamu tahu sendiri akibatnya. Sambil membakar daging itu, Yogi Chen sambil berkata, aku ini orangnya baik hati, tetapi bila ada orang yang berani menipuku, orang itu akan berakhir mengenaskan. Yoyo Wan cepat-cepat berlutut di atas tanah, Tuan muda, aku tidak bermaksud untuk menutup-nutupinya. Yogi Chen menatapnya, bahkan tidak berkedip. Yoyo Wan mengeratkan giginya, bila ingin aku mengatakan rahasia itu, sebenarnya bisa saja, tapi demi keselamatanku, aku harap Tuan muda mau bersumpah. Yogi Chen seolah baru saja mendengar lelucon yang menggelikan. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku, sesungguhnya bila kamu tidak bersedia mengatakannya, aku mempunyai banyak cara agar kamu tetap bersuara, tetapi aku rasa, kamu tidak ingin mencoba cara-cara seperti itu. Raut wajah Yoyo Wan berubah. Kini tampak senyum pahit tersirat di wajahnya. Orang ini kelihatannya lembut dan elegan. Tetapi setiap kata-katanya terdengar sangat dingin. 10 kali lipat Ibi sulit dihadapi dibandingkan Mokogu. Ada suatu kalimat yang tepat untuk menggambarkan hal ini. Seseorang akan menjadi sungguh kuat bila tidak memiliki ego. Tuan muda, apakah benar-benar tidak tahu tentang gerbang segala keajaiban? Yoyo Wan mulai keluar batas, aku rasa tidak seperti itu, meskipun Tuan muda sudah menutupinya dengan baik, seolah seperti tidak mengerti tentang gerbang segala keajaiban, tetapi ada yang kurang. Oh, apa yang kurang? Gaya biwara Anda terlalu tenang, siapapun itu, bila mereka mendengar tentang hidup abadi, mereka akan memiliki suatu reaksi, tetapi Anda sama sekali tidak bereaksi. Maka aku memiliki 2 dugaan, yang pertama, Anda sungguh-sungguh tidak tahu, yang kedua, Anda sudah tahu sejak awal, bahkan sudah pernah meneliti tentang gerbang segala keajaiban. Yogi Chen tertawa. Ternyata seperti itu. Memang benar. Bila ditanya siapakah di dunia ini yang paling paham akan gerbang segala keajaiban, dia pasti berada di urutan pertama. Kamu sangat pandai, aku suka berbincang dengan orang pandai, maka dari itu, simpanlah semua kepandaian kecilmu itu, maka kamu akan hidup untuk waktu yang lebih panjang. Yoyo Wan tahu bahwa tebakannya benar. Dia merasa senang di dalam hatinya, tetapi berusaha untuk tidak menunjukkannya. Baik. Menurut apa yang dikatakan Yoyo Wan, Yogi Chen kini tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah istri dari Master Klan Jinxia. Jadi sebelum ini dia pernah mengatakan bahwa dirinya masih murni belum tersentuh. Itu murni hanya untuk mengelabui orang-orang saja. Yogi Chen juga tidak tertarik. Lalu alasan untuk tingkatan kekuatan pembinaannya yang begitu rendah sangat sederhana. Kekuatannya disegel oleh Mokogu. Mengenai mengapa dia kabur, Yoyo Wan belum menjelaskannya lebih lanjut. Kalau begitu, tingkatan kekuatan pembinaanmu yang sesungguhnya adalah tingkatan setengah immortal. Benar. Yogi Chen mengelus-elus dagunya. Pelayan wanita dengan kekuatan tingkatan setengah immortal. Boleh juga. Kekuatan sihir Yogi Chen mengalir di tubuhnya. Dengan segera segelnya terangkat. Dari tingkatan Guyi hingga tingkatan pelepasan, tingkatan jalan Tao kerajaan, tingkatan jalan Tao kekaisaran.
Hingga akhirnya dia mencapai tingkatan setengah immortal dalam waktu 3 kali tarikan napas saja. Terima kasih banyak Tuan Muda. Yoyo Wan kembali berkata, lembah kejahatan bisa membinasakan klan Jinxia karena ada mata-mata di dalam klan Jinxia. Dia membocorkan rahasia terbesar di klan Jinxia. Orang itu pasti adalah orang yang sangat dekat dengan suamimu. Yoyo Wan mengangguk. Dia adalah adik kandung suamiku, tetapi dia sudah kubunuh. Klan Jinxia adalah salah satu dari cabang klan Dewa Kuno, klan Dewa Lima Elemen. Klan Dewa Lima Elemen membina energi Lima Elemen, yang juga disebut sebagai penetral segala. Hanya sangat disayangkan, saat itu diserbu secara bergerombolan oleh para klan Yain. Aku rasa sepertinya semua ini disebabkan oleh gerbang segala keajaiban. Yogi Chen tertawa. Klan Dewa Lima Elemen dan Istana Langit sangat serupa. Hanya saja zaman kuno jaraknya sangat jauh dari masa kini. Mungkin perbedaannya hingga mencapai miliaran abad. Benar. Yoyo Wan berkata, sesungguhnya apa yang terjadi saat itu, aku juga tidak tahu dengan jelas, bahkan suamiku juga tidak begitu mengerti. Dia hanya memberitahuku bahwa klan Dewa Lima Elemen binasa karena dikepung. Saat itu ada 5 kelompok orang yang berhasil melarikan diri, hanya saja sudah sejak lama sekali mereka terpencar, hingga saat ini tidak ada yang tahu apakah cabang lain masih hidup atau sudah mati. Jadi yang kalian lakukan sekarang adalah pembinaan energi metal. Tuan Muda sangat pandai. Yoyo Wan mengangguk, peta itu sesungguhnya hanyalah peta topografi, sudah tidak terlihat lagi di mana jejak peta yang asli berada, lagi pula klan Jinxia hanya memiliki 1 dari 5 bagian peta itu. 1/5. Pantas saja dari tadi Yogi Chen merasa seperti ada yang kurang. Kalau begitu apakah artinya dia harus pergi mencari keempat klan lain? Menjerumuskan sekali. Tetapi, setelah dipikir-pikir lagi, benar juga. Mendapatkan satu saja harta berharga semacam gerbang segala keajaiban sudah termasuk tertimpa keberuntungan Iangit. Dirinya yang memiliki 2 buah benda tersebut, sudah bisa disebut sebagai jimat keberuntungan berjalan. 1/5, ya 1/5. Setidaknya gerbang segala keajaiban ketiga sudah terlihat ujungnya. Wilayah abadi adalah tempat yang sangat baik. Di satu tempat saja ada 3 buah gerbang segala keajaiban. Yogi Chen sampai merasa curiga. Kejadian besar macam apa yang dulu pernah terjadi di tempat ini? Inilah segala yang aku ketahui. Petik 2. Yoyo Wan mengatakan seluruh rahasia di dalam hatinya. Dirinya juga merasa lega. Petik 2. Baik, serahkan sumber jiwamu padaku. Kata Yogi Chen. Tuan Muda, Anda. Yogi Chen tersenyum, kamu ingin berada di pihakku, atau ingin menjadi orang mati? Yoyo Wan mengepalkan tinjunya. Tetapi dengan cepat kepalanya mengendur. Dia cukup pandai. Tetapi Yogi Chen jelas jauh lebih pandai dari dirinya. Dan yang pasti, jauh lebih kuat. Dia juga jauh lebih kuat dari Mokogu. Lagi pula dengan menyerahkan sumber jiwanya, itu juga berarti nyawanya sudah terjamin keselamatannya. Meskipun masih merasa tidak tenang, tetapi akhirnya Yoyo Wan menyerahkan sumber jiwanya, semoga Tuan Muda dapat menjaga dan menghargainya. Yoyo Wan lumayan cantik. Bila pria lain mendengar hal ini, pasti pikirannya sudah melayang kemana-mana. Tetapi Yogi Chen mengerti maksudnya, tenang saja, asalkan kamu mengerjakan tugasmu dengan baik, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tugas. Tugas sebagai pelayan wanita, bukankah berarti melayaninya? Yoyo Wan menghela napas dalam hati. Bila harus melayaninya, dia akan melayaninya. Setidaknya jauh lebih baik daripada melayani si tua Mokogu. Setelah meleburkan sumber jiwa itu ke dalam tubuhnya, Yogi Chen sekarang memegang kendali penuh akan hidup matinya Yoyo Wan. Mungkin dia tidak perlu mencari semua peta itu. Yogi Chen dapat menganalisanya berdasarkan data yang sudah ada. Bab 807. Menciptakan pendapat publik. Saat ini pengguna mesin pengirim bayangan kira-kira sudah mendekati 10 triliun. Dengan jumlah sebesar ini artinya di berbagai pelosok wilayah abadi pasti ada yang menggunakannya. Segala data yang diposting di komunitas pertapa juga jumlahnya sangat besar. Contohnya seperti foto-foto yang mereka ambil. Semua ini bisa dijadikan petunjuk. Yogi Chen juga bahkan berpikir untuk menggunakan formasi Dewa Cheoksuan di wilayah abadi. Elni adalah metode yang sangat baik. 2/3 dari 3.000 Tao Palace memiliki anggota dari lembaga perdagangan Xinhuo. Apa yang ada di klan-klan ini, semuanya dapat diawasi oleh Yogi Chen. Formasi Cheoksuan atau Superstring, menempel pada partikel udara. Pasti dapat digunakan untuk membuka ruang biji Semeru. Sama halnya seperti puluhan juta galaksi internal di dalam tubuh Yogi Chen. Tao surga Superstring bukan hanya dapat digunakan untuk pemantauan, tetapi juga dapat memantaui segalanya dengan sangat baik. Setelah Super dan Tao surga Superstring melebur menjadi satu. Bahkan sebutir debu pun dapat dia pantau dengan akurat. Chip Super adalah produk teknologi. Ada yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi berujung pada metafisika, teori kosong yang abstrak.
Sesungguhnya kata-kata ini cukup masuk akal. Karena semua jalan tahu menuju pada tujuan yang sama. Kebenaran ilahi tentang teknologi juga hanya merupakan salah satu dari berbagai macam kebenaran ilahi. Saat ini Arles Yogi sedang bertapa di dalam tubuh internal. Setidaknya dalam waktu 2 tahun, tingkat kekuatan pembinaannya akan menyusul tingkatannya sekarang. Pada saatnya nanti dia baru akan memintanya mempersiapkan formasi Super String. Dan juga, dia harus membiarkan Super yang baru untuk berkembang. Nanti Super pasti akan dia serahkan sepenuhnya pada Arles Yogi. Dia tidak tertarik untuk mencari keempat klan lainnya seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Pekerjaan sederhana dan rendahan seperti ini, tentu saja akan dia serahkan untuk dikerjakan oleh orang lain. Ayo! Yogi Chen membawa Yoyo Wan dan melanjutkan petualangan mereka. Dengan adanya wanita di sisinya memang rasanya berbeda. Dia bisa melayani Yogi Chen sesuai dengan keinginannya. Hari itu, Yogi Chen menghampiri area yang berada di bawah kekuasaan hukum Qianshan Tao Palace. Di sana ada sebuah kota yang sangat besar. Kota ini dipenuhi dengan hawa manusia. Padahal hanya ada satu kota ini saja, tetapi ada kira-kira 1 miliar manusia yang hidup di dalamnya. Pasti ada yang tersembunyi di tempat ini. Ayo, kita masuk untuk melihat keadaan. Dia memiliki catatan lembaga Xinhuo. Di dalam catatan ini terdapat semua status jati diri anggota-anggota lembaga perdagangan Xinhuo. Asalkan dalam radius ratusan hingga ribuan kilometer ada anggota lembaga perdagangan Xinhuo, catatan lembaga Xinhuo akan memberikan petunjuk. Belum sempat masuk ke dalam kota itu, Yogi Chen sudah bisa merasakan petunjuk dari catatan lembaga Xinhuo. Daftar nama yang kecil-kecil dan rapat itu mulai bercahaya. Di tempat ini setidaknya ada 100.000 anggota lembaga perdagangan Xinhuo. Tingkatan kekuatan pembinaan yang paling tinggi mencapai tingkatan setengah immortal. Qianshan Tao Palace berada di urutan ke-2200. Lebih unggul dari Istana Lanting. Kemampuan gabungannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Istana Lanting. Benda khusus yang berada di tempat ini adalah rangkaian batu karang. Rangkaian batu karang ini menyegel berbagai macam makhluk aneh. Seperti semacam batu taruhan. Yang utama adalah, ada beberapa rangkaian batu karang yang masih memiliki berbagai fitur spesial. Contohnya menenangkan jiwa, menekan energi, mempercepat proses pembinaan, meningkatkan kualitas sumber daya pembinaan dan lain-lain. Kota yang bernama Kota Wanshan ini ramai dipenuhi orang dan tingkat kemakmurannya sulit untuk digambarkan. Semakin berjalan masuk ke dalam, tingkatan kekuatan pembinaan para pertapanya semakin tinggi. Tuan muda, di depan sana ada pasar perdagangan God Mountain, apakah kita mau melihat ke sana? Di Qianshan Tao Palace, mereka menyebut rangkaian batu karang sebagai God Mountain. Rasanya seperti menempelkan emas pada wajah mereka sendiri. Boleh juga. Yogi Chen mengangguk. Pada saat mereka hendak beranjak pergi ke sana, tiba-tiba jantungnya berdegup. Ada perasaan yang aneh yang tiba-tiba menyelimuti benaknya. Shung. Selintas cahaya pedang turun dari langit. Kejadian yang datang tiba-tiba itu membuat Yoyo Wan terkejut. Di hadapan cahaya pedang itu, Yogi Chen sama sekali tidak takut. Baginya, serangan macam apapun yang kamu kerahkan, dia pasti akan membalasnya dengan tinjuan. Duak. Tinju dan energi pedang yang kencang itu saling menghantam. Bukannya tinju itu yang terluka, tetapi malah energi pedang itu yang terbuyar. Tatapan mata Yogi Chen sangat terang dan tajam. Dia melihat pemuja Tao di ketinggian puluhan ribu kilometer di atas mereka. Dengan jurus sekelebat cahaya, Yogi Chen menghampirinya, "Lingin kabur, apakah kamu sanggup?" Dia mengacungkan telunjuknya. Segel kebenaran ilahi. Puluhan ribu meter di sekitar mereka kini tersegel. Lalu Yogi Chen mengeluarkan kantong ajaibnya lalu menggencet orang itu dalam genggamannya. "Ampuni aku." Pemuja Tao itu meminta ampun tanpa henti. "Katakan saja, mengapa kamu menyerangku?" Aku salah mengenali orang." "Salah mengenali orang?" Yogi Chen tertawa dingin. Kemudian dia menunjuk ke arah bayangan gelap orang-orang yang sedang berlari mengejar mereka. "Kalau begitu mereka juga pasti bukan sedang mencariku, dong." Tingkatan kekuatan pembinaan pemuja Tao ini tidak termasuk tinggi. Tingkatan setengah immortal. Pertapa langit primum mobile saja dapat dibereskan oleh Yogi Chen, apalah artinya pertapa tingkatan setengah immortal. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Pantas saja waktu mereka masuk ke dalam gerbang kota, dia selalu merasa ada yang aneh. Jadi dari sejak dia menapakkan kaki memasuki gerbang kota tadi, mereka sudah mulai diawasi. Yoyo Wan ikut terbang ke atas, "Tuan muda, mengapa orang ini mengerjai kita?" "Kamu tanya aku tanya siapa?" Yogi Chen mencoba berpikir. Akan tetapi sepertinya mereka mempunyai hubungan dengan Mokogu. Bila rumput liar tidak diberantas sampai ke akar, maka saat angin musim semi berhembus dia akan kembali tumbuh. Dia menatap segerombolan orang-orang tersebut. Lari dari tantangan, bukanlah gaya Yogi Chen. Hanya saja orang-orang di kota Wanshan terlalu banyak.
Yogi Chen tidak ingin mencari gara-gara. Dia merangkul Yoyo Wan kemudian melarikan diri. Dalam sekejap mata mereka sudah terbang sejauh puluhan juta kilometer. Orang-orang itu membuntuti mereka dengan erat. Yogi Chen memasang formasi dan menunggu kedatangan mereka dalam diam. Orang yang datang sangat banyak. Setidaknya ada ribuan. Yang paling kuat adalah beberapa pemimpin mereka. Aura yang mereka pancarkan dari tubuh mereka bahkan lebih kuat daripada Mokogu. Langit dan bumi tenggelam. Tanpa menunggu mereka menyerang Ibi dahulu, Yogi Chen mengeluarkan jurus terlebih dahulu. Pertempuran yang bisa diselesaikan dalam satu kali hantaman, dia tidak akan membiarkannya hingga membutuhkan hantaman kedua. Level 6, tambah kekuatan 60 kali lipat. 2. Tinjuan raksasa bagai puluhan ribu gunung dewa kuno mendarat di atas kepala mereka. Serangan ini langsung membunuh setengah dari jumlah mereka seluruhnya. Yang mati adalah orang-orang dengan tingkatan jalan Tao kerajaan atau tingkatan jalan Tao kekaisaran. Huek. Bahkan ada pejuang tingkatan immortal yang langsung muntah darah. Tinju penghancur galaksi. Tinjuan ini dikombinasikan dengan energi esensi dewa. Tinjuan paling kuat yang bisa digunakan oleh Yogi Chen. Udara di sekitar seolah membeku. Detik berikutnya para lawannya berteriak, semuanya, cepat bubar. Duar. Di sekeliling mereka telah terpasang formasi superstring. Formasi superstring tidak tampak di tengah-tengah udara. Formasi ini terlilit menjadi satu dengan partikel-partikel energi. Orang biasa tidak akan sadar akan keberadaannya. Saat mereka sadar, mereka sudah terperangkap dan tersegel di dalam area formasi tersebut. Duak, duak, duak. Puluhan tinjuan dilancarkan. Orang-orang yang tersisa dihajar habis. Baik tingkatan jalan Tao kekaisaran maupun tingkatan immortal. Semuanya dihajar hingga Yangit dipenuhi hujan darah. Tingkatan alam yang setara tidak bisa saling mengalahkan. Apa gunanya orang sebanyak itu? Kalau ada gunanya, apalah arti Yogi Chen mengerahkan seluruh usaha untuk melakukan pembinaannya hingga saat ini? Kretak. Energi seorang tingkatan immortal meretakkan formasi itu dan berusaha untuk melarikan diri. Yogi Chen sudah bersiap-siap dari tadi. Dia menangkap dua pertapa tingkatan immortal dan langsung melenyapkan mereka dengan menggunakan gerbang segala keajaiban. Ada lagi 3 pertapa tingkatan immortal yang sangat ketakutan. Jangan bunuh aku menyerah, aku menyerah. Yogi Chen juga malas untuk berbasa-basi. Dia membiarkan yang paling takut mati, tetapi tidak melepaskan yang dua lagi. 4 pertapa tingkatan immortal kini lenyap di dalam gerbang segala keajaiban. Sebentar saja, mereka sudah dimurnikan menjadi energi tingkatan immortal murni. Di hadapan Yogi Chen, energi immortal itu diserap oleh gerbang segala keajaiban. Lalu dia memancarkan energi kehidupan dan kekuatan jiwa. Shung, gerbang segala keajaiban bisa digunakan seperti ini. Bukan hanya itu, Yogi Chen dapat merasakan dengan jelas. Baik kualitas energi kehidupan ataupun kekuatan jiwanya kini memiliki peningkatan yang signifikan. Plok, plok, plok. Sel-sel di dalam tubuhnya mulai mengalami penembusan tingkatan setengah jalan Tao kekaisaran. 10, 100, 1000, hingga akhirnya jutaan dengan tanpa henti. Bukan hanya itu, pengurai pikiran Dewa Yang-nya juga mengalami penembusan dengan sangat cepat. 700.000 dewa yang sudah menembus tingkatan setengah jalan Tao kekaisaran hanya dalam waktu beberapa tarikan napas saja. Yogi Chen tertegun sejenak, kemudian kembali tersadar. Melihat Dewa yang sedang terbungkus oleh energi immortal itu, dia menjadi sangat bergairah. Pertapa ini jelas-jelas sudah berubah menjadi bentuk Dewa Yang. Tetapi dia masih juga merasa aneh, mengapa dia menatapku seperti itu. Katakan saja, katakan tentang segala sesuatu yang kamu ketahui, maka aku akan membiarkanmu hidup. Setelah berpikir sejenak, dia sadar dirinya tidak memiliki jalan lain. Namaku Seth Guan, Pertapa Langit Reality, sesepuh besar klan dalam dari klan Taya, sebelumnya. Setelah mendengar kisah Seth Guan, Yogi Chen akhirnya mengerti. Ternyata seusai dugaannya, hal ini ada hubungannya dengan lembah kejahatan. Wajar saja. Gerbang segala keajaiban adalah rahasia yang sangat besar. Siapa yang tidak tergerak hatinya? Aku sudah selesai bicara, aku mohon kepada senior untuk tidak membunuhku. Seth Guan hanya memiliki sumber daya yang biasa-biasa saja. Dia sudah menghabiskan seluruh usahanya untuk memperoleh tingkatan kekuatan membinanya saat ini. Dia benar-benar tidak ingin mati. Serahkan sumber tubuhmu padaku, aku tidak akan membiarkanmu mati. Baik, aku serahkan. Seth Guan tidak punya pemikiran menjebak. Nasib keempat orang sebelumnya jelas terpampang di hadapannya. Asalkan dirinya sekali saja berani berkata tidak, maka dia jelas akan dihabisi oleh orang yang ada di hadapannya itu. Setelah meleburkan sumber tubuh Seth Guan, dia berkata, baiklah, untuk selanjutnya kamu akan mengikutiku. Baik, senior. Panggil aku Tuan Muda. Baik, Tuan Muda. Seth Guan dengan cepat beradaptasi dengan perannya. Asalkan dia bisa hidup, dia rela menjadi apa saja. Yogi Chen mengangguk.
Dia berpikir dalam hati tentang bagaimana cara untuk menghadapi hal ini. Mokogu telah menyebarkan ciri-ciri penampilan luarnya kepada semua orang. Dia tidak mungkin bisa mengubah penampilannya. Setelah tidak lama berpikir, akhirnya Yogi Chen mempunyai akal. Dia dapat mengendalikan mesin pengirim bayangan. Itu artinya dia dapat mengendalikan arah pendapat publik. Metode penyebaran langsung pasti tidak akan bisa berlangsung dengan cepat. Dia hanya bisa mengendalikan kabar-kabar yang melewati mesin pengirim bayangan dengan ketat. Mudah saja untuk melakukan hal ini. Dia hanya perlu membiarkan Super mengendalikannya. Ada satu cara lagi. Menyebarkan berita sesat. Yogi Chen memberi perintah agar mereka menyebarkan berita bahwa ada orang yang memiliki gerbang segala keajaiban di berbagai sudut wilayah abadi. Awalnya, mereka masih mencari-cari tanpa putus asa, tetapi lama-kelamaan, seiring dengan banyaknya berita yang tersebar, mereka semakin merasa bahwa itu hanya sekedar lelucon saja. Jumlah gerbang segala keajaiban hanya 9 buah. Tetapi mereka menemukan ratusan orang yang memiliki kabar tentang gerbang segala keajaiban di dalam komunitas pertapa. Bahkan ada orang yang dengan sengaja mengeluarkan pecahan gerbang segala keajaiban dan memajangnya di komunitas pertapa. Bab 808. Urutan-urutan utusan langit. Tidak sedikit orang yang tertawa melihatnya. Ada jutaan komentar di bawah kolom itu. Pertapa Apin. Berapa batu teorema harga gerbang segala keajaiban ini? Saya ingin memborongnya. Pertapa Heidi. Beri aku gerbang segala keajaiban, maka malam ini aku akan menjadi milikmu. Rumor tentang kemunculan gerbang segala keajaiban di dunia ini menjadi topik panas di dalam media. Perubahan dari kejutan mengejutkan hingga menjadi tidak peduli hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 hari. Maka berita tentang Yogi Chen yang menggunakan gerbang segala keajaiban hanya menjadi bagian dari puluhan juta rumor yang beredar itu. Mokogu juga adalah pengguna mesin pengirim bayangan. Dia paling sering memajang tentang proses pemurniannya pada teman di komunitas pertapa. Dia memiliki sekelompok teman di bidang yang sama dan memiliki jutaan pengikut. Setelah dia melihat banyaknya tren pencarian tentang gerbang segala keajaiban, wajahnya menjadi merah gelap seperti warna hati babi. Elni, bagaimana ini mungkin terjadi? Dalam waktu 1 malam saja, jumlah berita tentang gerbang segala keajaiban muncul seperti guyuran hujan di musim semi banyaknya. Pada saat dia masih terperangah, ada suara-suara mengejutkan muncul dari luar. Kabar buruk. Ada musuh yang datang menyerang. Cepat kabur. Orang itu sudah berhasil menghancurkan formasi pelindung sekte. Ayo cepat kita kabur. Di lembah kejahatan, baik para master klan di atas maupun para anggota pembantu di bawah, semuanya orang jahat. Di sini, mereka hanya menerima dan membentuk orang-orang jahat. Maka saat ada bencana, yang mereka pikirkan hanyalah kabur dari diri mereka sendiri. Bahkan ada orang-orang yang ingin mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan saat klan mereka sedang mengalami malapetaka seperti ini. Yoyowan menampilkan sang pria yang tampak bagaikan dewa itu. Mata indahnya tidak bisa lepas darinya. Master klan, sesepuh tertinggi, sesepuh klan dalam, dan pelindung lembah kejahatan sudah sebagian besar diatasi oleh dirinya sendiri. Yang paling hebat adalah sesepuh tertinggi dengan tingkatan langit reality tahap sempurna. Yang paling lemah adalah para pelindung yang baru saja memasuki level Yangit Premium Mobile. Baru saja Mokogu hendak melarikan diri. Dia ditangkap oleh Seth Guan. Seth Guan yang memiliki tingkatan langit reality tingkat menengah tentu saja dapat menangkap Mokogu yang memiliki tingkatan langit Premium Mobile tingkat menengah dengan mudah. Tuan muda, aku sudah menangkapnya. Melihat orang yang berada di hadapannya, jiwa Mokogu sepertinya sedang berbaring. Saat itu juga dia tersungkur berlutut dan tanpa henti-hentinya ditakutikan kepala ke atas tanah. Ampun, ampun. Yogi Chen juga tidak tertarik untuk bertele-tele dengannya. Dia langsung menghabisinya. Sumber nutrisi yang terbuat dari kelima tingkatan immortal itu, terus-menerus memasok sumber energi bagi Yogi Chen. Akan tetapi Yogi Chen terus memikirkan cara untuk memisahkan energi immortal dan Dewa Yang. Zlatan tahu kehilangan sebagian dari ingatannya, maka pengetahuan tentang hal ini tidak ada. Sekarang aku tanya padamu, apakah kekuatan Dewa Yang dan energi immortal dapat kita pisahkan? Mendengar hal itu, sekujur tubuh Seth Guan merinding. Dia menatap Yogi Chen dengan ngeri. Ya, ampun, aku hanya bertanya saja, kata Yogi Chen sambil mengerutkan alisnya. Seth Guan menghela napas lega. Asalkan dia tidak membunuhnya, dia bisa mengatakan apa saja. Tetapi dia memiliki sedikit keraguan. Bukankah Yogi Chen sendiri juga sudah mencapai tingkatan immortal? Mengapa dia menanyakan hal seperti ini padanya? Apakah masih ada sesuatu yang ibih mendalam yang sedang terjadi di sini? Dia berpikir sejenak, kemudian melihat wajah Yogi Chen yang sudah semakin tidak sabar. Lalu dia berkata, bisa, tetapi setelah dipisahkan dari energi immortal, pertapa ini sudah tidak bisa menembus alam tingkatan berikutnya.
Dia juga dapat kehilangan keunikan tingkatan immortal, tingkatan alamnya juga dapat mengalami penurunan. Yogi Chen mengangguk. Kalau begitu, energi immortal sama saja dengan dasar Tao. Bila sudah kehilangan dasar Tao, untuk naik tingkatan sama susahnya dengan naik ke surga. Yogi Chen sudah memutuskan bila dia menemukan pertapa tingkatan immortal lain, dia akan memisahkan energi immortalnya dan memintanya untuk menyerahkan sumber jiwa. Sempurna. Bagaimanapun juga tingkatan immortal lebih kuat daripada tingkatan jalan Tao kekaisaran. Murid-murid lembah kejahatan tidak ditumpas habis oleh Yogi Chen. Dia menggunakan mereka untuk memindahkan segala penyimpanan lembah kejahatan yang sudah terkumpul selama ini. Ayo, kita pergi ke klan Taya. Yogi Chen meminta Seth Guan untuk memandu jalan. Yogi Chen memutuskan untuk memberikan perlawanan kepada mereka yang berani menyerangnya secara diam-diam. Klan Taya lebih hebat lagi dari lembah kejahatan. Sesepuh tertingginya adalah pertapa tingkatan langit Saturn. Yogi Chen menghabiskan banyak tenaga untuk mengatasinya. Kekuatannya seharusnya setara dengan tingkatan langit Saturn, kira-kira berada setingkat utusan Iangit 100 Century. Bila kekuatan lawannya setara dengan utusan Iangit 1000 Century atau utusan Iangit Mega Anum, dia tentu saja akan kalah. Untungnya dia memiliki Seth Guan yang membantunya menyerang dari belakang. Kalau tidak, bisa jadi dia akan terluka parah pada pertempuran kali ini. Saat meninggalkan klan Taya, Yogi Chen memperoleh hasil yang memuaskan. 6 tingkatan immortal, ditambah lagi akumulasi kekuatan dan sumber daya selama puluhan juta tahun. Pengikut Yogi Chen bertambah 5 orang tingkatan immortal dan 1 tingkatan setengah immortal. Yang tingkatannya setengah immortal itu sebenarnya termasuk pertapa langit Primum Mobile. Tetapi setelah dipisahkan dari energi immortalnya, dia langsung turun tingkatan menjadi tingkatan setengah immortal. Dengan 15 gumpalan energi immortal, kekuatan Yogi Chen melesat naik. Yogi Chen mencari tempat sunyi untuk mulai bertapa. Dia mencerna segala yang dia dapatkan. 1/10 dari pengurai pikiran dewa yang menembus tingkatan jalan Tao kekaisaran. 1/100 sel-sel tubuhnya menembus tingkatan setengah jalan Tao kekaisaran. Sekali lagi tenaganya mengalami peningkatan. Asalkan ada energi immortal yang cukup untuk mendukungnya, dalam waktu sebulan saja Yogi Chen pasti dapat menembus seluruh tingkatan jalan Tao kekaisaran. Seluruh akumulasi sumber daya dan kekuatan yang dia dapatkan dari lembah kejahatan dan klan Taya masuk ke dalam galaksi dalam tubuhnya. Wus, wus, wus. 5 elemen galaksi Yin Yang dalam sekejap mengalami pemurnian dan memberikan nutrisi kepada galaksi utama. Dengan kecepatan seperti ini, dalam waktu singkat saja kekuatan sihirnya juga dapat mengalami penembusan tingkatan jalan Tao kekaisaran. Galaksi tidak terbatas level 1 dengan cepat meningkat menjadi level 2. Tingkatan galaksi internal tubuh Yogi Chen kini memiliki jalur kenaikan yang sempurna. Seluruh kekuatan yang menopangnya tidak bisa dibayangkan kuatnya. Elni juga merupakan alasan utama mengapa dia bisa melampaui kekuatan tingkatan jalan Tao kekaisaran, langit Primum Mobile dan langit Reality, hingga dapat membunuh tingkatan langit Saturn. Dasar Tao yang tidak terkalahkan nyaris terbentuk dengan sempurna. Setelah keluar dari pertapaan, Yogi Chen memutuskan untuk mendorong pembinaannya agar dapat mencapai tingkatan setengah jalan Tao kekaisaran sebelum kompetisi antar klan dimulai. Dia harus meningkatkan dirinya menjadi setidaknya setara dengan tingkatan utusan Iangit Maha Kuasa. Setelah nanti dia berhasil menembus tingkatan jalan Tao kekaisaran dan melatih dasar Tao hingga piawai. Dia pasti akan menjadi utusan Iangit Maha Kekal yang melegenda. Tetapi hingga hari ini, jangankan utusan Iangit Maha Kekal, utusan Iangit Maha Kuasa saja belum pernah dia temui. Meskipun dunia ini dipenuhi dengan orang-orang berbakat, tetapi rasanya selalu ada yang kurang. Selama berpetualang, tiba-tiba timbul sebuah ide di dalam benak Yogi Chen. Dia memutuskan untuk membuat urutan peringkat bagi para utusan Iangit. Dia menggunakan mesin pengirim bayangan sebagai sarana. Dengan cepat, topik ini sudah masuk ke dalam pencarian hangat. Ditambah dengan bujukan Yogi Chen, para utusan Iangit di Tao Palace itu mulai mendaftar diri mereka untuk bertanding. Kemudian dia membuka siaran langsung di dalam komunitas pertapa. Kegiatan ini langsung menjadi ledakan bahan pembicaraan di seluruh wilayah abadi. Dari asalnya saja utusan Iangit adalah keberadaan yang dipuja. Apalagi pertempuran antar para utusan Iangit. Elni akan menjadi bahan tontonan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang. Bahkan dalam pertarungan mereka nanti, mereka akan memperoleh banyak penggemar dan pengikut. Nama baik dan sumber daya yang dapat diperoleh juga sulit untuk dibayangkan. Klan Dewa Dongyue adalah satu dari antara 3.000 Tao Palace dengan peringkat ke-2700. Mereka memiliki 1.000 utusan Iangit 100 Century, 30 utusan Iangit 1000 Century, dan 2 orang utusan Iangit Mega Anum. Di antara mereka ada orang muda bernama Yeremiah Dong. Orang ini adalah murid klan luar dari klan Dewa Dongyue. Dia berhasil menghabisi semuanya dan memenangkan 100 babak pertandingan berturut-turut. Berbagai utusan Iangit 100 Century dan utusan Iangit 1000 Century diinjaknya satu persatu.
Hal ini membuat klan Dewa Dongyue mendapat banyak perhatian. Pada akhirnya di suatu babak di arena pertandingan, dia bertemu dengan seorang utusan Yangit Mega Anum. Lawannya itu juga sama-sama telah memenangkan 100 babak pertandingan, tetapi Yeremiah Dong tetap menang melawannya. Seorang murid yang tersembunyi dan tidak ternama dapat sukses naik peringkat berkat pertandingan utusan Yangit ini dan menjadi utusan Yangit Mega Anum. Dan menduduki posisi peringkat ke-100 di papan peringkat utusan Yangit. Bonus dan hadiah besar yang didapatkan Yeremiah Dong bukan hanya membawa nama baik baginya, tetapi juga perhatian dari klannya sendiri. Siapapun tidak ada yang menyangka bahwa kemampuan Yeremiah Dong sehebat itu. Dia langsung diangkat menjadi murid rangkaian. Kemunculan peringkat utusan Yangit membuat lebih banyak orang mendapatkan harapan. Yogi Chen pun juga dapat menyaring utusan Yangit untuk kepentingannya sendiri berdasarkan urutan di peringkat utusan Yangit. Seketika itu juga, anggota lembaga perdagangan Xinhuo meningkat pesat. Mereka semua adalah utusan Yangit yang memiliki potensi tinggi. Mereka adalah landasan terkuat bagi jaringan mereka. Sebagai pemimpin mereka, Yogi Chen hanya perlu mengendalikan segala sesuatunya dari belakang. Dalam sekejap, setahun telah berlalu. Kelompok tingkatan immortal Yogi Chen telah bertambah menjadi 200 orang. Dia sekarang sudah tidak butuh untuk turun tangan sendiri. Dengan adanya mereka, dia hanya perlu duduk-duduk dan menikmati hasilnya saja. Yoyo Wan berlutut di sisi Yogi Chen. Dengan lembut memijat kaki Yogi Chen, Tuan Muda, apakah tenaga yang aku gunakan sudah cukup? Ya, Yogi Chen mengangguk sambil merasakan perubahan kekuatan halus yang terjadi di dalam tubuhnya. Kekuatan sihirnya telah menembus tingkatan setengah jalan Tao Kekaisaran dan sedang menuju ke penembusan tingkatan jalan Tao Kekaisaran. Pengurai pikiran Dewa Yang-nya juga sudah seluruhnya menembus tingkatan jalan Tao Kekaisaran. Hanya saja peningkatan kekuatan fisiknya sangat pelan. Hal ini terjadi karena Yogi Chen melakukan pemusatan pelatihan sel-sel di seluruh tubuhnya. Dan dia juga mengaktifkan galaksi sekunder di dalam sel-selnya. Oleh karena itu, penggunaan sumber dayanya sangat besar, tetapi sangat nyaman digunakan untuk bertempur. Perasaan tidak pilih-pilih ini sering membuat orang terlena. Yoyo Wan mengangkat kepalanya dan melihat pria yang tampak seperti jelmaan dewa itu. Tanpa disadari, wujudnya sudah terpahat erat di dalam hatinya. Yogi Chen membantu membalas dendam. Itu saja sudah membuatnya sangat berterima kasih. Lalu selama setahun ini, Yogi Chen berpose sangat baik terhadap dirinya sendiri. Persediaan sumber daya pelatihan untuk sehari-hari tidak pernah putus. Dia juga sangat menghormatinya. Ada kalanya dia bertanya kepada dirinya sendiri. Dari saat dia berubah dari mistress klan hingga menjadi pelayan pendamping, apakah dia merasa sangat terhina? Akan tetapi dia tidak pernah merasa sedih. Bahkan muncul pemikiran bahwa jaminan dia bisa berada di sisi Yogi Chen semuanya akan meniadi baik-baik saja. Meskipun dia memiliki postur tubuh yang sangat baik, tetapi dia sudah pernah ternoda. Itu sebabnya saat dia menawarkan dirinya menjadi pendamping, Tuan Muda tetap tidak pernah menyentuhnya. Dia pasti merasa jijik akan dirinya yang seperti itu. Sebenarnya Yogi Chen hanya merasa merepotkan. Wanita yang dia miliki sudah terlalu banyak. Menurut sifatnya, bila sudah terjadi hubungan di antara mereka, dia tidak mungkin lagi tetap menjadikan dia sebagai pelayan. Bab 809. Menolak ungkapan perasaan. Tidak ada apa-apa, tinggalkan aku terlebih dahulu. Kata Yogi Chen. Yoyo Wan tidak beranjak. Dia merapatkan giginya dan menggenggam tangan Yogi Chen, Tuan Muda, aku menyukaimu. Dia sudah pernah menikah dengan orang lain, tubuhnya sudah tidak lagi murni. Maka dia jauh lebih agresif daripada gadis-gadis kecil. Dia sangat yakin bahwa kebahagiaan dapat diraih dengan usahanya sendiri. Apakah ini tidak terlalu agresif? Sebenarnya Yogi Chen tidak keberatan dengan latar belakangnya, tetapi menurutnya tidak baik seperti itu. Aku memiliki banyak wanita. Masa muda akan berakhir sia-sia saja bila tidak dipenuhi dengan romantisme. Yogi Chen merasa tidak berdaya. Sepertinya menjadi terlalu menonjol di segala bidang juga merupakan sebuah kesalahan. Yogi Chen menarik tangannya sendiri. Bergetarlah benak Yoyo Wan. Ternyata dia benar-benar merasa dirinya yang tidak murni lagi itu rendahan. Apakah Tuan Muda keberatan dengan diri Yoyo yang sudah tidak murni lagi? Hah, bukan, tidak keberatan. Yogi Chen tertawa pahit, aku, bukan begitu maksudku. Biar ku katakan dengan jelas, aku tidak memiliki perasaan macam itu terhadapmu, meskipun kamu sangat cantik. Tetapi urusan perasaan tidak bisa dipaksakan, bila aku hanya menuruti nafsu sesaat dan melakukan itu terhadapmu, rasanya sangat tidak bertanggung jawab. Meskipun orang muda jatuh cinta padanya, tetapi Yogi Chen tidak ingin menjadi jahanam. Setidaknya dia tidak akan menyentuh orang yang tidak dia sukai atau orang-orang yang tidak boleh diganggu. Mendengar hal itu, mata Yoyo Wan menjadi merah. Kemudian dia mundur selangkah dan berkata, baiklah, Yoyo mengerti. Setelah berkata demikian, dia tidak bisa menahan dirinya dan pergi sambil menangis.
Hal semacam perasaan itu, terkadang sangat sederhana, tetapi terkadang juga sangat rumit. Tetapi dia tidak suka berkelut berlama-lama di dalamnya. Dan dia paling takut akan hal-hal yang merepotkan. Dalam masa pembinaannya hingga hari ini, bila dia juga menghitung waktu yang dihabiskannya di dalam ruang pembatas waktu, maka dia sudah menghabiskan setidaknya ratusan juta tahun. Pikirannya sudah terbuka akan banyak hal. Jalankan saja segalanya seiring dengan waktu, semuanya akan baik-baik saja. Sejak Yoyo-wan mengerti isi hati Yogi Chen, dia sengaja menjaga jarak dengan Yogi Chen. Tetapi tatapan matanya yang dipenuhi rasa cinta tidak bisa ditutup-tutupi. Tahun ke-6 setelah Yogi Chen keluar dari pertapaan, dia sudah berhasil menembus tingkatan dari tingkatan Jalan Tao Kerajaan hingga tingkatan Jalan Tao Kekaisaran dengan lancar. Kemudian dia menghabiskan waktu 4 tahun lagi untuk berbalik membina dasar Jalan Tao Kerajaan. Saat ini Yogi Chen sendiri pun tidak tahu sesungguhnya seberapa besar kekuatannya. Dia rasa, apabila dia berhadapan dengan pertapa langit Saturn sekalipun, dia pasti bisa menghabisinya dalam satu serangan. Dia tidak perlu membina teorema ini dan itu. Dengan adanya Tao Surga Superstring, baik segala makhluk roh yang menjalani pembinaan berbagai aura Tao, aturan ataupun teorema, semua akan berbalik dan berkelompok secara otomatis untuk menyempurnakan peningkatan kebenaran ilahi. Lagi pula Yogi Chen berjalan di jalan Tao-nya sendiri. Dengan bentuk pembinaan yang ada di wilayah abadi memiliki perbedaan bentuk yang sangat besar. Yogi Chen menghabiskan waktu 90 tahun penuh, bila ditambah dengan waktu yang dihabiskannya di dalam pembatas waktu maka sudah ratusan juta tahun berlalu. Tampaknya lumayan singkat, tetapi orang lain akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sumber yang dia habiskan sudah tidak terhitung jumlahnya. Kemanapun tangannya meraih dan kakinya menginjak, pasti ada saja teorema-teorema yang mengalir. Teorema miliknya sekarang sudah meningkat hingga level 10. Sudah benar-benar masuk ke dalam ambang batas teorema level tinggi. Di atas teorema level 12 terdapat tingkatan master teorema. Itu adalah alam tingkatan yang hanya bisa disentuh oleh tingkatan immortal. Sesungguhnya cara untuk memperoleh master teorema cukup sederhana. Cukup memasukkan energi immortal. Bila energi immortal yang dimasukkan cukup banyak, maka energi immortal akan semakin kuat. Ini juga yang menyebabkan mengapa dulu Yogi Chen kesulitan membunuh mereka. Dalam waktu 10 tahun ini, entah ada berapa ribu klan yang mencari masalah dengan Yogi Chen. Yogi Chen yang takut repot langsung membasmi mereka secara merata. Dia memelihara kekuatan militernya dari berbagai pertempuran. Sekarang bawahan yang mendukungnya semakin lama semakin banyak. Sudah mencapai puluhan ribu orang. Yang paling kuat adalah pertapa langit Jupiter. Total ada 6 orang. Yogi Chen membiarkan mereka berada di sisinya untuk membantunya mengerjakan tugas-tugas yang tercecer. Sedangkan yang lainnya, dia masukkan mereka ke dalam klan demo di tempat tanpa aturan. Ribuan tingkatan immortal. Kedengarannya apa tidak cukup menakutkan. Klan Game juga kini menjulang tinggi. Menjadi klan paling unggul di antara klan-klan di tempat tanpa aturan. Urutan peringkat utusan Iangit semakin hari semakin populer. Asalkan bisa masuk ke dalam urutan peringkat tersebut, mereka bahkan dapat mempengaruhi keputusan klan. Kini lembaga perdagangan Shinhuo mencari anggota satu persatu berdasarkan urutan peringkat utusan Iangit tersebut. Efektivitasnya meningkat dengan pesat. Sudah saatnya kembali ke dalam klan. Dia sudah cukup puas bermain dan bertualang. Tingkat kekuatan membinanya juga sudah meningkat. Selanjutnya dia hanya perlu menyelesaikan pertempuran rangkaian, lalu dia bisa menjemput para anak dan istrinya. Dan membawa mereka semua ke dalam istana lanting. Ronnie Qian dan yang lainnya juga sudah berhasil menembus tingkatan Jalan Tao Kekaisaran. Hormat kepada pemimpin. Anggota-anggota perdana lembaga perdagangan Shinhuo, semuanya menunduk memberi hormat. Beberapa tahun belakangan ini Dixon Ma sangat puas menjalani kehidupannya. Tingkat kekuatan membinanya pun melesat tinggi seperti anak panah. Hingga hari ini, dia sudah mencapai tingkatan setengah Jalan Tao Kekaisaran. Dia juga sudah masuk menjadi anggota murid klan dalam institusi hukum. Perkembangan ruang dapur juga sangat baik. 108 istana itu sudah setengahnya dihuni. Penyedia sumber daya yang mereka pegang juga sangat bisa diandalkan. Sudah puluhan tahun tidak berjumpa, kalian semua tampak sangat baik. Elmi semua berkat Anda. Ronnie Qian melangkah ke depan, pemimpin, jumlah anggota lembaga perdagangan Shinhuo kami sudah resmi menembus 100 miliar. Tentu saja 100 miliar ini hanya sebagian saja. Angka yang sesungguhnya sudah mencapai 300 miliar. Para utusan Iangit dan tingkatan immortal di bawah pertanggungjawaban langsung Jemon Yogi dan yang lainnya. Wakil pemimpin Ronnie Qian ini sudah tidak sempat lagi untuk mengikuti perkembangannya. Letak geografis istana lanting cukup luas. Dia dapat memelihara dan mengatur tempat ini dengan cukup baik. Meskipun mereka sudah makmur jaya, tetapi tetap tidak saling melupakan satu sama lain. Yogi Chen juga memang bukan orang yang habis manis sepa dibuang.
Apapun yang kalian kerjakan sudah sangat baik, akan tetapi perlu usaha yang lebih keras lagi untuk tingkat kekuatan pembinaan kalian. Kalian harus rajin dan berusaha keras untuk meningkatkan tingkat kekuatan pembinaan kalian. Semakin luas basis kita, semakin besar pula tanggung jawab kita. Bila tidak mempunyai kemampuan dasar yang cukup, jangankan mengadakan perluasan wilayah kekuasaan, untuk menjaga yang sudah ada saja tidak cukup. Siap, pemimpin. Mereka semua menundukkan kepala secara serentak. Jangan kira, meskipun Yogi Chen tidak memunculkan wajahnya selama puluhan tahun, tetap saja tidak ada orang yang berani untuk tidak menghormatinya. Yogi Chen tetap mencengkeram kekuasaannya dengan erat. Ronnie Qian juga mengerti, dia akan melakukan segala yang diminta oleh Yogi Chen. Apalagi Dixon Ma. Sebagai asisten pemimpin, jatuh bangunnya akan selalu dikaitkan dengan Yogi Chen. Dengan persediaan sumber daya yang tidak terbatas itu, memang tidak seharusnya dia belum berhasil menembus tingkatan jalan Tao Kekaisaran. Pemimpin, kita pasti akan lebih giat lagi untuk menjalani pembinaan. Ya, masih ada waktu 10 tahun sampai pertempuran rangkaian, sebaiknya kalian semua berusaha dengan giat. Setelah pertempuran rangkaian, aku akan pergi sebentar ke dunia dalam gua. Bila kalian memiliki keluarga yang tertinggal di dunia dalam gua, bersiap-siaplah untuk menjemput mereka untuk naik bersama kita. Pemimpin, apakah kita bisa melakukan hal itu? Dalam sekejap, mata Dixon Ma terbuka lebar. Dia memiliki 10 istri di dunia dan puluhan anak di dunia dalam gua. Dia merasa seumur hidupnya ini sudah tidak ada harapan lagi untuk bertemu mereka. Siapa sangka Yogi Chen memberinya kejutan sebesar itu? Bisa. Yogi Chen mengangguk sambil tersenyum. Begini saja, kalian masing-masing, tulislah sebuah daftar nama. Pada saatnya nanti, ikut aku pergi ke sana dan kita bereskan hingga tuntas. Panjang umur, pemimpin. Semua orang bersorak-sorai. Setelah mereka semua meninggalkan dirinya, tidak lama kemudian Mulyani datang menghampirinya. Mengapa kamu melihatku seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajahku? Wajah Mulyani kemerahan. Sudah puluhan tahun tidak berjumpa, kakak seperguruan semakin cantik saja. Mendengar kata-kata itu, Mulyani memanyunkan bibirnya. Ada rasa senang tampak di kedua matanya, tetapi menghilang dengan sangat cepat. Mulyani tidak bersuara. Kemudian Yogi Chen bertanya, ada apa? Apakah kamu sudah keluar dari pertapaan sejak 10 tahun yang lalu? Ya. Yogi Chen berkata, bagaimana kakak seperguruan mengetahuinya? Bagaimana aku tahu, apa yang terjadi dengan pelayan wanita itu? Mendengar itu, Yogi Chen langsung tertawa. Oh, ternyata gara-gara itu. Yogi Chen menggenggam tangan iumbutnya dan berkata, kakak seperguruan, kamu cemburu. Aku sama sekali tidak cemburu. Mulyani meronta-ronta ingin melepaskan tangannya dari genggamannya. Tetapi tenaga yang dia gunakan sangat ringan, hanya berpura-pura saja. Elmi yang namanya tidak cemburu. Tangan Yogi Chen merangkul pinggangnya yang ramping, kakak seperguruan, apakah kamu merindukanku? LH, cepat lepaskan aku, lepaskan aku. Mereka tadinya hanya bergandengan tangan saja, tetapi sekarang dia malah duduk di atas pangkuan Yogi Chen. Memalukan sekali. Dari awal mereka tidak pernah menembus batas tipis di antara hubungan mereka itu, makanya dia merasa sangat tidak terbiasa bermesraan seperti itu. Apa yang kamu takutkan, tidak ada orang lain di tempat ini. Bila Yogi Chen tidak suka, maka dia tidak akan menyentuhnya. Tetapi bila Yogi Chen suka, maka dia akan dengan tebal muka menginginkannya. Yogi Chen mengangkat kepalanya. Aroma tubuh Mulyani yang halus semerbak masuk ke dalam rongga hidungnya. Aroma yang sangat sempurna. Kakak seperguruan, aku sangat merindukanmu. Kalimat itu membuat pertahanan Mulyani runtuh seketika. Dia merasakan luapan bara hati Yogi Chen. Benarkah? Mulyani menengokkan kepalanya. Lehernya yang putih bersih itu kini dilapisi dengan warna merah muda. Bahkan telinganya pun sudah sangat merah. Membuat debaran jantung menjadi sangat kencang. Tentu saja. Bohong, bila kamu merindukanku, kamu akan kembali lebih awal, mana mungkin kamu membiarkan aku menunggu seorang diri selama itu. Mulyani tampak resah. Sejak dia diterima sebagai pemula oleh masternya, 95% waktunya dia habiskan untuk bertualang di luar. Sekarang dia bisa menunggu belasan tahun di suatu tempat demi dirinya. Bahkan master pun merasa ada yang salah dengan dirinya. Tetapi dia takut bila dia pergi, Yogi Chen tidak bisa menemukannya. Bagaimana kalau sampai dia panik mencarinya? Setelah dia pikir-pikir lagi, dia menahan kebiasaan dirinya itu dan memutuskan untuk menunggunya sambil menjalankan pembinaan. Sudah dari sejak 10 tahun yang lalu, Mulyani berhasil menembus tingkatan jalan Tao Kekaisaran. Dan dia juga sudah berhasil membina teknik peleburannya. Baik tingkatan kekuatan fisik, kekuatan sihir, ataupun Dewa Yang, sudah beratus-ratus kali lipat dibandingkan orang lain. Elmi semua berkat usaha Yogi Chen. Memang salahku.
Yogi Chen berkata dengan nada penuh penyesalan, aku sangat ingin mengalami penembusan. Maka aku terus-menerus mencari kesempatan untuk itu. Kamu lihat, bukankah aku sekarang sudah berhasil menembus tingkatan jalan Tao Kekaisaran? Mengenai Yoyo Wan, sesungguhnya dia hanyalah sebuah kebetulan, tanpa bermaksud apa-apa aku. Yogi Chen menceritakan bagaimana proses dia mengenal Yoyo Wan. Tentu saja hal-hal yang berhubungan dengan gerbang segala keajaiban tidak dia ceritakan. Tidak ada untungnya bagi Mulyani untuk mengetahui semua itu. Bab 810. Sebelum pertempuran rangkaian dimulai. Ternyata begitu. Mulyani mengangguk. Setitik perasaan tidak senangnya itu lenyap begitu saja bagai uap asap. Apa kamu masih cemburu? Kata Yogi Chen sambil tertawa. Aku sudah bilang aku tidak cemburu. Kata Mulyani tegas. Baiklah, tidak cemburu. Dengan wanita cantik di dalam pelukannya, Yogi Chen merasa sangat tenteram. Tetapi masih ada satu masalah yang menekan hatinya, dan hal ini ada hubungannya dengan Mulyani. Setelah pertempuran rangkaian, Yogi Chen tentu saja akan kembali ke dunia dalam gua dan menjemput seluruh anggota keluarganya untuk naik ke sini. Pada saatnya nanti, bagaimana dengan Mulyani? Seorang Yoyo Wan saja sudah membuatnya cemburu sampai seperti ini. Bila dia tahu dia memiliki sebanyak itu istri, dia pasti akan meninggalkannya tanpa menengok ke belakang. Dia tidak ingin menaiki kendaraan terlebih dahulu sebelum membayar karcisnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan serius, kakak seperguruan, ada satu hal yang harus aku katakan kepadamu. Saat ini suasana hati Mulyani sangat baik, katakanlah. Setelah pertempuran rangkaian berakhir nanti, aku ingin turun ke dunia dalam gua dan menjemput seluruh anggota keluargaku. Mulyani mengangguk. Harusnya hal ini tidak akan menimbulkan masalah besar, kamu hanya perlu mengatakannya kepada Master. Tidak sedikit para pertapa yang sesudah mengalami kenaikan, berhasil dan tenar, untuk melakukan hal ini. Tentu saja ada juga yang memutuskan segala hubungannya dengan masa lalunya. Orang seperti ini tampak hina di hadapan Mulyani. Aku sudah berkeluarga di alam bawah, aku punya belasan istri, juga ada beberapa puluh anak dan ratusan cucu. Yogi Chen mengatakannya dengan tekad bulat. Sesuai dugaan. Mendengar hal itu, kegembiraan di wajah
yang lainnya. Kalian lihat adik seperguruan kalian ini. Dia bergabung paling akhir di antara kalian, tetapi dia sudah mencapai tingkatan Jalan Tao Kekaisaran. Kalian lihat kalian sendiri. Setengah dari kalian bahkan masih mondar-mandir di tingkatan setengah Jalan Tao Kekaisaran. Petik 2. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan cambuknya dan mulai memukulkannya. Master, kami sedang membina teknik tempur, sangat menghabiskan waktu. Meskipun kami belum menembus tingkatan Jalan Tao Kekaisaran, tetapi kekuatan tempur kami sudah jauh lebih kuat dibandingkan dulu. Ray melenguh dan berteriak, Master, jangan pukul kami. Setelah menghajar mereka, Eriksen Zan baru merasa sedikit lega. Baiklah, ikuti aku. Kerumunan orang itu mengikutinya hingga mencapai gunung utama Lanting. Tempat itu sudah dipenuhi dengan orang. Yang paling menarik adalah, Yogi Chen melihat tidak sedikit ada orang yang membawa-bawa mesin pengirim bayangan dan menjelaskan, Saudara-saudari, aku adalah Pertapa Apin, sekarang kami sedang mengadakan siaran langsung dari lokasi pertempuran antar murid rangkaian klan Lantik, yang menyukai siaran ini boleh mengirimkan pedang sakti padaku, sekalian berikan semangat di layar umum. Terima kasih kepada Tuan Apin yang telah mengirimkan 100 buah pedang sakti. Di sisi lain, ada seorang pertapa wanita yang juga sedang mengadakan siaran langsung. Halo semua, aku Pertapa Heidi, selamat datang di ruang siaran langsungku. Tetapi di ruang siaran langsungnya, para penonton semua menuliskan, jangan seperti itu, aku pusing, pada layar umumnya. Sejak menonton siaran langsungmu, rasanya aku kekurangan gizi.